Tema pengajaran pada malam hari ini adalah mengenai kitab Baruk, yaitu Baruk dan surat Nabi Yeremia. Sebelum memulai pengajaran ini, kita akan buka dengan doa pembukaan oleh Ibu Elizabeth. Silakan Ibu. Terima kasih Dewi. Mari sama-sama kita doa pembukaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Ya Tuhan, yang tak henti-hentinya kami panjatkan kepadamu. Kami bersyukur atas terima kasih dan anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan pada malam ini. Kami dapat bergabung kembali dalam acara PI yang dipimpin oleh Pak Sandi. Ya Roh Kudus, rapin anakmu Pak Irhandi, dan bagi kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hal ini tidak hanya sekedar menambah pengetahuan, tapi mengubah hidup kami menjadi lebih baik lagi. Kami serahkan semua acara dan waktu ini dalam tangan pengaturan-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Doa yang tak sempurna ini kami panjatkan kehadirat Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan Dewi. Iya, baik. Dimulai saya akan mute semua ya supaya lebih fokus, suaranya juga tidak terbagi-bagi. Nanti Pak Ir mungkin di-unmute sebentar ya Pak. Baik. Oke, selamat malam rekan-rekan. Maka kita akan mulai pengajaran malam hari ini. Silahkan Pak Ir, bisa dimulai. Baik, Ibu Bapak sekalian, selamat malam. Salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera ya. Hari ini kita akan memasuki sesi pendalaman iman, dan memang tema ini tema yang saya tawarkan kepada komunitas pendalaman iman Santo Aloysius Gonzaga. Saya bilang, mau nggak kitab Nabi Baru? Sebetulnya waktu saya menawarkan kitab Nabi Baru itu gambling, karena saya sendiri juga nggak pernah belajar kitab Nabi Baru. Justru waktu mengajar itu saya ingin belajar, dan saya akan share. Kenapa kitab Nabi Baru ini saya tawarkan? Nomor satu, jarang sekali dipelajari. Anda boleh search di YouTube. Kalau ada satupun ya pengajaran tentang kitab Nabi Baru, hebat saya rasa. Dalam bahasa Inggris pun tidak ada. Yang kedua, Baruh dan surat Nabi Yeremia ini termasuk dalam kitab-kitab Deuterokanonika yang notabene merupakan kekayaan dari gereja Katolik. Lalu kita sebagai umat Katolik ya nggak belajar gimana caranya gitu kan. Yang ketiga, yang mungkin lepas dari pengamatan kita, bacaan dari kitab Nabi Baruh ini muncul pada liturgi Sabtu Suci atau Malam Paskah. Jadi Malam Paskah itu menyajikan atau menawarkan 7 bacaan dari Perjanjian Lama, salah satunya dari kitab Baruh. Nanti akan kita lihat kenapa dipilih. Nah ini juga sesuatu ya. Nah sayangnya, orang-orang liturgi itu kan memang diberikan izin hanya memakai 3 bacaan saja. Memakai 3 bacaan saja dari 7 bacaan yang disediakan. Baruh ini anak tiri. Tidak pernah dipakai. Yang biasanya dipilih pasti kisah penciptaan yang pertama, lalu kisah keluaran. Salah satu kitab Yesaya yang dibaca. Baruh itu. Saya nih setua ini ikut misa Sabtu Suci entah udah berapa puluh kali, tidak pernah sekalipun saya dengarkan bacaan Baruh. Hari ini kan kita lihat ya betapa menariknya kitab ini. Oke, sekarang saya share screen ya. Panitia jangan lupa nanti di-upload PowerPoint saya. Baik Pak. Beberapa kali supaya enggak ini ya, supaya oke. Oke, kita mulai. Ya, Baruh dan surat Nabi Yeremia. Jadi sebetulnya kitab ini memang di dalam Septuaginta ini terpisah. Baruh ya sendiri, surat Nabi Yeremia sendiri. Tetapi di dalam kitab suci Vulgata dalam bahasa Latin digabung. Jadi surat Nabi Yeremia itu dianggap Baruh bab 6. Jadi kalau kita lihat Septuaginta sebenarnya Baruh itu hanya sampai bab 5 ya. Hari ini akan kita pelajari, jadi hanya 6 bab sebetulnya nggak banyak. Seperti biasa kita masuk pengantar dulu. Amat sulit menentukan waktu penulisan kitab Baruh ya. Kalau kita lihat nanti kitab ini dimulai dengan sebuah setting di Babel. Kalau Babel kita berbicara abad ke-6 sebelum Masehi. Tapi nanti akan kita lihat ini nggak mungkin ditulisnya pada abad ke-6 sebelum Masehi ya. Nah, jadi
Ditulisnya sampai kapan tuh tidak pernah ada kepastian. Saya pakai ancer-ancer aja. Mulai abad keempat sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi. Ya. Sedangkan pendapat umum itu justru pada abad kedua sampai abad pertama sebelum Masehi. Jadi kalau kita lihat nanti kitab baru ini ada kemiripan dengan kitab Daniel, lalu kitab 2 Makabe, kemungkinan besar pada periode Makabe mulai ditulis atau disusun begitu. Tapi itu kita lupakan ya. Karena kitab yang membahas dating atau penanggalan kitab baru saja itu satu buku yang tebalnya 400 halaman. Jadi kita lupakanlah, itu nggak penting. Kedua, kenapa sampai abad 1 Masehi, ya, sesudah Masehi, maksudnya bukan sebelum Masehi, ini dianggap masih kemungkinan waktu penulisan kitab baru, karena sikap terhadap penguasa itu mencerminkan situasi pendudukan tentara Romawi di bawah pimpinan Pompeius. Jadi Pompeius ini menaklukkan menaklukkan Mesir kalau tidak salah 63 sebelum Masehi, lalu Palestina menjadi jajahan Romawi. Nanti kan sampai tahun 70 Masehi Romawi itu menghancurkan Yerusalem. Nanti kita akan lihat kitabnya, coba sambil dibuka kitab sucinya ya. Kalau kita nanti membaca, kita akan bingung. Karena apa? Tulisan-tulisannya itu bermacam ragam. Ada yang isinya kayak cerita narasi, prakatanya di bab 1, ada yang isinya liturgis. Ada pengakuan dosa, ada doa permohonan, liturgis, ini kelihatan kayak buku doa begitu. Tiba-tiba nanti di bab 3 ayat 9 berubah menjadi kebijaksanaan. Ada sebuah madah tentang kebijaksanaan. Ya. Lalu masuk lagi nanti ke bab 4, ayat 5 dan seterusnya, keluhan dan harapan Yerusalem. Ini khas sekali sastra nubuat, sastra nabi. Kalau begitu, kemungkinan besar kitab baruh ini adalah kesatuan dari berbagai tulisan, ya. Mungkin saja juga dari berbagai penulis. Ya, nanti akan kita lihat tujuan penulisan dari kitab baruh ini adalah mengajak bangsa Yahudi untuk kembali kepada sumber iman pada masa sulit dan kehilangan identitas. Seperti kita ketahui, bangsa Yahudi ini memang pada zaman Raja Kores diizinkan kembali dari Babel, tapi bukan sebagai bangsa merdeka. Mereka itu bangsa yang terjajah dan tidak semua pulang. Berarti masih ada bangsa Yahudi di pembuangan. Ada bangsa Yahudi di perantauan, mungkin ada di Mesir dan ada di tempat-tempat lain. Nah, bangsa ini kehilangan identitasnya. Kehilangan identitasnya, salah satu identitas dari bangsa Yahudi adalah mereka memiliki sumber iman yang bernama hukum. Lalu penulis kitab baruh dan surat Nabi Yeremia itu mengatakan, kalian jangan lupakan sumber iman ini. Ya, meskipun sesulit apapun masa yang kalian lewati, jangan sampai kalian kehilangan identitas. Baik, sekarang kita lihat siapakah baruh itu? Siapakah baruh itu? Nah saudara, kita buka saja kitab baruhnya. Kitab baruhnya kita buka bab 1 ayat 1. Inilah segala perkataan kitab yang ditulis oleh Baruh bin Neria bin Mahseiah bin Zedekia bin Asaria bin Hilkia di negeri Babel. Coba Anda lihat silsilah, bukan silsilah. Identitas dari Baruh itu sampai ditarik mundur ke berapa keturunan. Dia anak Neria, cucu Mahseiah, saya udah nggak tahu lagi, Zedekia, Asadia, Hilkia, sampai 5 generasi disebutkan. Nah, saudara, sekarang kita lihat di dalam kitab Nabi Yeremia ada seorang tokoh yang bernama Baruh itu. Misalnya di Yeremia 32 ayat 12. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruh bin Neria bin Mahseiah di depan Hanameel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Jadi Yeremia bab 32 itu ceritanya, Yeremia disuruh Tuhan untuk membeli tanah dari sepupunya yang bernama Hanameel. Coba Anda bayangkan. Yerusalem ini baru saja ditaklukkan Babel. Berarti mereka itu jadi tanah terjajah,
sebagian besar penduduk Yerusalem ini dibuang ke Babel. Maka dikatakan Yerusalem itu seperti tandus, nggak ada orangnya, binatang pun nggak ada yang lewat begitu. Heran ya, Yeremia ini diberi instruksi oleh Allah untuk membeli tanah. Nah, ini kita tahu ya, kalau kita belajar kitab Nabi Yeremia, Nabi ini banyak mengalami penglihatan, banyak mengalami peristiwa-peristiwa dramatis yang merupakan nubuatnya sendiri. Nah, tujuan ya, Allah itu menyuruh Yeremia membeli tanah, artinya apa? Jangan takut, Yerusalem sekarang hancur. Tapi nanti sebentar lagi Yerusalem ini akan berkembang lagi. Pada saat itu orang akan beli tanah lagi, investasi properti akan maju lagi, Yerusalem akan dipulihkan begitu. Nah, saudara, karena kejadian ini masih cukup lama, surat pembelian jangan sampai rusak, maka Yeremia menyerahkan surat pembelian itu kepada Baruh. Baruh itu boleh dikatakan sekretaris dari Nabi Yeremia. Sekretaris. Jadi kalau kita lihat di kitab Nabi Yeremia, Baruh itu bukan nabi, tapi dia itu juru tulis dari Yeremia. Ya, oke, itu yang pertama. Terus, yang kedua adalah Yeremia bab 36 ayat 4-6. Jadi, Yeremia memanggil Baruh bin Neria, lalu Baruh menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruh, aku ini berhalangan, tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa, engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan. Dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu, kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya haruslah kau bacakan juga. Jadi Yeremia ini bernubuat, nubuatnya ditulis oleh Baruh. Lalu Baruh diberi tugas untuk membacakan nubuat Yeremia ini di bait Allah. Di bait Allah. Maka nanti ketika Baruh ini membacakan nubuat Yeremia, pemuka agama Yahudi syok semuanya. Lalu kitab itu diambil. Kitab itu lalu juga dibacakan di depan Raja Elyakim atau Raja Yoyakim. Raja itu marah setiap kali dibaca berapa larik, dia bakar, dia sobek, dia bakar. Begitu. Saudara, kita melihat di kitab Nabi Yeremia, Baruh ya hanya sekedar sekretaris atau juru tulis. Ya. Dia bukan nabi. Dia tidak menerima nubuat dari Allah. Terus, sekarang kita lihat lagi. Yeremia bab 43 ayat 2-3. Maka berkatalah Azaria bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah serta semua orang congkak itu kepada Yeremia. Engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tetapi Baruh bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami kepada orang-orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan Babel. Saudara, kan Yerusalem jatuh ke tangan Babel. Yeremia ini nubuatnya, udah baik-baik aja, ikuti Raja Babel ngomong apa. Kalian ini dihukum Babel karena kalian berdosa. Udah sekarang terima aja nasib ya. Terima aja nasib gitu. Nah, rupanya ada sebagian orang Yahudi ini tidak terima sebetulnya. Mereka berontak. Kan sesudah Raja Zedekia ini dibuang ke Babel, lalu Yehuda ini diperintah oleh gubernur namanya Gedalia. Nah, Gedalia ini dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Sesudah Gedalia dibunuh, mereka ketakutan, mereka mau kabur ke Mesir. Sebelum kabur ke Mesir, tanya dulu ke Yeremia. Ngomong-ngomong kita ke Mesir benar nggak? Kata Yeremia. No, kamu tidak boleh pergi ke Mesir. Kamu harus tinggal di sini. Jadi jajahan Babel. Karena ini hukuman dari Tuhan. Gitu. Nah saudara, orang-orang yang mendengarkan nubuat Yeremia, mereka berkata, Yeremia, kamu udah kena pengaruh nih, hasutan dari sekretaris kamu yang namanya Baruh. Ada cerita seperti itu ya. Terus Yeremia bab 43 juga ayat 6 dan 7. Laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, dan setiap orang yang telah dibiarkan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pada Gedalia. Ini yang tadi saya katakan gubernur boneka. Bin Ahikam bin Safan. Juga Nabi Yeremia dan Baruh bin Neria. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir.
sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, maka sampailah mereka di Tahpanhes. Rupanya orang-orang Yahudi tidak mendengarkan kata-kata Yeremia, mereka memilih kabur ke Mesir. Pada saat kabur ke Mesir ini, Yeremia dan Baruh dibawa. Nah, saudara, terakhir kita akan melihat Baruh ini tampil di kitab Nabi Yeremia di bab 45. Di sini Yeremia ini menegur Baruh. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruh. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan pada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan. Apa yang kutanam akan kucabut. Bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan kau mencari hal-hal yang besar bagi dirimu sendiri? Janganlah mencarinya. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk, demikian firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Jadi kita lihat penampilan terakhir Baruh di dalam kitab Nabi Yeremia. Baruh menerima teguran dari Yeremia. Kenapa? Baruh ini lebay, berlebihan. Ya kan? Memang yang dialami tidak nyaman gitu. Lalu dia mengatakan, celaka nih saya. Tuhan ini nambah repot aja, nambah-nambah penderitaan saya saja. Ya kan? Saya berkeluh kesah sampai capek nih, nggak dapat ketenangan. Kata Tuhan, gimana sih kamu itu? Ya kan? Awas ya. Kamu kemanapun, nyawamu menjadi jarahan di setiap tempat. Nah, ini kurang lebih cerita tentang Baruh di kitab Nabi Yeremia. Saudara, di Yeremia bab 51 ayat 59 kita melihat pesan yang diberikan Nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria bin Mahseya. Nampaknya ini adalah saudara dari Baruh. Ketika Seraya pergi bersama-sama Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, pada tahun keempat dari pemerintahannya, Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan. Jadi rupanya yang dibuang ke Babel itu bukan Baruh bin Neria bin Mahseya, tetapi saudaranya yang bernama Seraya. Inilah saudara, data-data yang kita peroleh tentang tokoh yang bernama Baruh di dalam kitab Nabi Yeremia. Baruh itu tidak lebih dari juru tulis sekretaris, dia bukan nabi. Ya. Lalu akhir nasibnya, Baruh ini bersama-sama dengan Yeremia mengungsi ke Mesir. Itu data yang kita peroleh di kitab Nabi Yeremia. Akan tetapi sekarang kita akan melihat ya, Baruh di dalam kitab Nabi Baruh sendiri. Kita baca. Inilah perkataan kitab yang ditulis oleh Baruh bin Neria bin Mahseya bin Zedekia bin Asadia bin Hilkia di negeri Babel pada tanggal 7 bulan itu dalam tahun kelima semenjak Yerusalem direbut orang-orang Kasdim. Ingat ya, kalau melihat kata Kasdim itu sama dengan Babel. Dan dibakar oleh mereka. Saudara, kalau di dalam kitab Nabi Baruh, Baruh itu meskipun kita melihat banyak acuan ya, nubuat Yeremia di dalam kitab Baruh, nama Yeremia itu tidak pernah muncul. Sehingga Baruh ini kalau di dalam kitab nabinya, dia sendiri adalah nabi. Dia menerima nubuat dan dia menulis sesuatu. Bukan dikte dari Yeremia. Tetapi ini adalah perkataan-perkataan yang dia tulis karena dia menjadi nabi dan menerima nubuat dari Allah. Di mana dia ada? Di Babel. Nah, di sini kita sudah mulai bingung. Babel. Gimana menurut Yeremia, Baruh dan Yeremia itu di Mesir? Kok bisa ada di Babel? Ya kan? Lalu tanggal 7 bulan itu kan. Bulan apa bulan itu? Tahun kelima apa? Semenjak Yerusalem direbut orang-orang Babel dan dibakar oleh mereka. Nah, ini kita ingat kejadian 587 sebelum Masehi. Berarti tahun kelimanya 582 sebelum Masehi. Saudara, yang benar yang mana? Babel atau Mesir? Babel atau Mesir? Ya mungkin Mesir ya, kitab Nabi Yeremia. Kalau gitu Baruh salah dong. Oh tidak. Saudara, kalau membaca kitab suci, menemukan data sejarah yang salah, kita sudah harus berani menarik kesimpulan bahwa kitab ini tidak menyajikan data historis. Jadi artinya apa? Kisah ini adalah kisah pesan. Kisah amanat seorang penulis dibungkus dengan cerita sejarah.
Jadi ini boleh dikatakan fiksi sejarah. Hal yang sama kita pelajari waktu kita belajar kitab Tobit, waktu kita belajar kitab Yudit. Banyak kesalahan sejarahnya. Kesalahan sejarah yang disajikan dalam kitab-kitab itu tidak serta-merta mengatakan, oh, udah jangan dibaca kitab ini, wong salah. Oh tidak, ya, tidak. Penulis bilang, bagi saya itu nggak penting data sejarah. Pengalaman iman ini yang mau saya ceritakan pada kalian. Sejarah ini cuma bungkusnya saja. Begitu ya. Lanjut. Segala perkataan kitab, ayat 3 ya, dibacakan oleh Baruch sendiri di hadapan Yehonya putra Yoyakim. Saudara, Yehonya nama lainnya adalah Yoyakhin. Putra Yoyakim, Raja Yehuda, di depan seluruh rakyat yang telah datang untuk pembacaan kitab itu. Bayangkan, rupanya kitab Baruch ini adalah kitab yang dibacakan di hadapan raja, di hadapan seluruh rakyat. Di ayat 4 dikatakan, di depan para pejabat, para pangeran, depan kaum tua-tua, segenap rakyat, besar, kecil. Singkat kata, di hadapan semua orang yang diam di negeri Babel di dekat Sungai Sut. Saudara, ini apa yang terjadi? Perkumpulan raya. Seperti kita umat, kongregasi, datang ke gereja, ramai sekali. Tidak peduli siapa, entah raja, entah rakyat, ya kan? Tua, muda, besar, kecil, semuanya. Semuanya hadir. Jadi kita melihat ada perkumpulan raya. Ada kongregasi. Umat berkumpul. Ngapain umat berkumpul? Ayat 5. Menangislah mereka semua, berpuasa, dan berdoa di hadapan Tuhan. Dikumpulkannya uang sekadar kemampuan masing-masing, lalu dikirimnya ke Yerusalem kepada Imam Yoyakim bin Hilkiah bin Shalom, kepada para imam serta segenap rakyat semua yang terdapat di Yerusalem bersama dengan Imam Yoyakim. Jadi saudara, yang dilakukan mereka puasa, berdoa, mengumpulkan uang supaya dikirimkan ke Yerusalem. Ayat 8. Di layar ada. Pada tanggal 10 bulan Siwan, Baruch menerima perkakas dari rumah Tuhan yang telah dirampas dari bait Allah untuk dikembalikan ke negeri Yehuda, yaitu perkakas perak yang dahulu dibuat oleh Zedekia putra Yosia, Raja Yehuda. Ayat 9, sesudah Nebukadnezar, Raja Babel membuang Yehunya, para pemimpin pandai besi, para pemuka, serta rakyat negeri dari Yerusalem dan membawa mereka ke negeri Babel. Saudara, ini ceritanya di Babel itu mereka jadi orang-orang yang dibuang. Rupanya mereka itu mengumpulkan uang. Uangnya mau dikirim ke Yerusalem. Yang mau ngirim siapa? Baruch. Baruch itu bukan hanya membawa uang kolekte, akan tetapi juga membawa kembali perkakas bait Allah yang dirampas oleh Nebukadnezar. Saudara, kalau baca kitab Nabi Ezra, bab 1, nanti ayat 7-11, yang mengembalikan perkakas bait Allah ini bukan Baruch. Ada seorang namanya Sheshbazzar. Dan ini kejadian kapan? Ini kejadian kurang lebih pasca pembuangan. Kita tahu ya, orang Yahudi ini boleh kembali dari pembuangan kurang lebih tahun 538 sebelum Masehi. Timingnya salah kitab ini. Ya. Nah, di sini ada catatan Siwan ya. Siwan itu adalah bulan yang ketiga. Kalau kita tahu bulan yang pertama Nisan, bulan yang kedua nanti Iyar, bulan yang ketiga ini Siwan. Jadi kurang lebih jatuh sekitar bulan Mei begitu ya. Nah, sekarang lanjutan lagi. Dalam sepucuk surat orang-orang Yahudi menyatakan sebagai berikut. Bersama dengan ini kami mengirim uang kepadamu. Bersama ini kami mengirim uang kepadamu. Belikanlah itu kepada kurban bakaran, kurban penghapus dosa, serta kemenyan. Selanjutnya hendaklah menyediakan kurban sajian dan menaruhnya di atas mezbah Tuhan Allah kita. Uang yang dikumpulkan itu ternyata buat persembahan kurban. Satu pertanyaan lagi. Saudara, kapan sih bait Allah ini berhasil dibangun kembali sehingga persembahan bisa dilakukan kembali? Itu pada zaman Raja Darius itu 516 sebelum Masehi. Anda lihat dari segi timing, ini sama sekali ngaco. Kejadian settingnya 582 sebelum Masehi melakukan hal yang baru bisa dilakukan sepagi-paginya tahun 516 sebelum Masehi.
zaman Raja Darius Agung, Raja Persia. Ngaco banget ya. Kenapa? Tidak mungkin kalau bait Allah ini belum dibangun, bisa dipersembahkan kurban. Nah, nanti akan kita ambil kesimpulan. Sabar dulu. Terus, di samping mempersembahkan kurban, umat Yerusalem ini diminta untuk apa? Ayat 11. Hendaklah mendoakan kesejahteraan Nebukadnezar, Raja Babel, serta kesejahteraan putranya Belshazzar, supaya masa hidup mereka di bumi menjadi sama seperti masa di langit. Semoga Tuhan menganugerahi kami sendiri kekuatan dan menerangi mata kami, supaya kami hidup bahagia di bawah naungan Nebukadnezar Raja Babel dan di bawah naungan putranya Belshazzar, agar supaya kami lama mengabdi kepada mereka serta mendapat kasih karunia di hadapan mereka. Oke, doanya untuk siapa? Untuk raja musuh, Raja Babel. Nebukadnezar kita tahu ya, yang menghancurkan Yerusalem. Tapi siapa itu Belshazzar? Belshazzar dikatakan putranya. Wah, ini lebih salah lagi. Belshazzar ini bukan putra Nebukadnezar, tapi putra Nabonidus. Ini beda sekali. Jadi Belshazzar itu anak dari Nabonidus. Nabonidus itu kudeta. Jadi sesudah Nebukadnezar meninggal, anak-anaknya ini raja-raja yang lemah, sampai suatu hari ada seorang bukan keturunan Nebukadnezar, kudeta. Lalu menguasai kerajaan Babel. Dia namanya Nabonidus. Nah, Nabonidus ini aneh banget. Tidak suka tinggal di istana. Lebih memilih tinggal di hutan belantara. Konon katanya dia menyembah dewa Sin, dewa bulan. Maka di istana itu diperintah oleh anaknya yang bernama Belshazzar. Ini udah kesalahan data lagi. Kesalahan data lagi. Tapi kalau kita lihat, kesalahan ini tidak murni terjadi di kitab baru saja. Kitab Daniel sendiri pun melakukan kesalahan data. Dia mengatakan bahwa Belshazzar adalah anak dari Nebukadnezar. Baik. Sabar dulu ya, kita lanjutkan sekarang. Saudara, berdoa untuk raja musuh, Raja Babel. Ini ajaran siapa? Ajaran Yeremia. Maka saya katakan acuan Yeremia itu sangat kental dalam kitab baru. Kenapa? Yeremia selalu berkata, sekarang tunduk pada Babel. Babel ini dikirim oleh Tuhan untuk menghukum kalian karena kalian berbuat dosa. Satu-satunya cara bagi kalian sekarang terima hukuman ini sebagai sarana untuk pertobatan. Jadi tidak boleh kalian untuk melawan Babel. Maka kalau kita lihat, Raja Babel itu didoakan begitu. Kelihatan ya, pengaruh dari Yeremia di kitab baru. Ayat 13, berdoalah juga kepada Tuhan Allah kita untuk kami ini. Orang-orang buangan kalau begitu. Sebab kami telah berdosa kepada Tuhan Allah kita. Dan hingga sekarang pun geram Tuhan serta kemurkaannya belum juga undur dari kami. Ya kami masih dibuang ya. Hendaklah membacakan kitab yang kami kirim ini. Kitab Nabi Baru itu rupanya dibuat kopi atau salinannya lalu dikirim ke Yerusalem untuk menjadi buku liturgi. Untuk diumumkan di dalam rumah Tuhan. Baiklah ya. Pada hari raya dan pada hari-hari perhimpunan. Hari-hari perhimpunan. Karena yang terjadi sekarang apa? Perhimpunan raya. Perkumpulan raya. Ya, ada kongregasi, ada kumpulan jemaat yang berkumpul. Baik, saudara. Bagian pertama selesai. Apa yang bisa kita simpulkan? Aduh Pak, ngeri. Kitab ini banyak kesalahan. Kesalahan sejarah, kesalahan waktu. Boleh kita sebut anakronis ini. Waktunya nggak tepat. Kalau begitu, buat apa ya kita baca buku ini? Begitu banyak kesalahan. Hati-hati saya katakan. Penulis mengatakan, bagi saya nggak penting tuh historis. Bagi saya nggak penting itu tanggal, tempat, nggak penting. Kalian cari, apa maksud saya menulis ini? Saudara, berarti kitab baru ini ditulis selama pembuangan atau sesudah pembuangan? Kalau kita lihat, sudah ada persembahan di Yerusalem di Bait Allah, berarti Yerusalem itu sudah membangun kembali Bait Allah. Berarti umat itu sudah kembali dari pembuangan. Babel cuma sebuah setting panggung saja begitu. Tapi apa yang hendak diajarkan oleh penulis kitab Nabi Baru? Hai, kamu orang-orang Yahudi,
Meskipun kamu itu sudah pulang dari pembuangan Babel, kamu itu masih bangsa terjajah. Notabene kamu masih berada dalam pembuangan kok. Kamu bukan bangsa merdeka. Ingat loh ya, selama jadi orang buangan, banyak pengaruh-pengaruh asing bisa merusak kamu. Maka pegang erat-erat ini identitas bangsa, hukum Taurat. Allah kita siapa? Bukan Allah-Allah berhala itu. Bukan dewa-dewi Babel. Allah kita Hashem, Allah kita Tuhan. Ini sebetulnya yang hendak diteraskan. Jadi, saudara ingat ya, kalau membaca kitab-kitab terutama Deuterokanonika menemukan banyak kesalahan sejarah, kesalahan data-data dan lain-lain, memang itu tidak dipentingkan oleh mereka. Bagi mereka, kita masih tetap orang jajahan. Dijajah oleh siapa? Ya memang dijajah, kita belum merdeka. Maka dalam keadaan terjajah ini kita harus mempertahankan loyalitas kepada Tuhan, mempertahankan identitas sebagai bangsa Yahudi. Nah, saudara, tadi di sini muncul kata hari-hari perhimpunan. Kemungkinan besar yang diceritakan adalah bagaimana nanti pasca pembuangan orang-orang Yahudi ini mulai beribadah di sinagoga. Ya, karena terbuang mereka tidak semua bisa beribadah di Bait Allah. Maka di tempat buangan, mungkin di perantauan, orang-orang Yahudi mendirikan rumah ibadat sendiri namanya sinagoga. Nah, ketika sinagoga itu ada kitab yang menjadi acuan, buku liturginya. Buku liturgi itu isinya apa? Karena memang yang dilakukan adalah puasa dan doa, berarti berbicara tentang pertobatan, maka nanti buku liturgi ini lebih berbicara tentang ibadat pengakuan dosa dan doa-doa permohonan yang akan kita bahas berikutnya. Nah, ini ya kurang lebih yang akan kita lihat. Tapi sebelumnya sekarang kita akan melihat hal-hal yang lain lagi. Saudara, di dalam kitab baru ini ada beberapa istilah teologis. Bagaimana cara penulis kitab baru menyapa atau menyebut nama Allah. Nomor 1, dia disebut sebagai yang kekal. Ini sampai berapa kali kita hitung kalau nggak salah 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali. Ya, dalam bahasa Yunani, kitab baru hanya kita temukan dalam bahasa Yunani, meskipun ada yang mengatakan kemungkinan besar sebagian ditulis dalam bahasa Ibrani. Yang kekal dalam bahasa Yunani, ho eonios. Ya. Kenapa Allah ini disapa sebagai yang kekal? Karena bangsa Yahudi itu merasa yakin dan berharap bahwa Allah ini akan membangun Israel kembali. Dulu Israel ini dari modal dengkul menjadi bangsa yang jaya. Sekarang pun Allah yang kekal ini akan kembali membangun Israel. Ini adalah harapan bangsa yang sedang dalam pembuangan, tanda kutip berarti bangsa yang terjajah. Yang kedua, Allah ini disapa sebagai yang maha kuasa. Dalam bahasa Yunani, Pantokrator. Allah yang maha kuasa. Kalau dalam perjanjian lama ini mirip dengan gelar Tuhan, Tuhan alam semesta. Ya. Hashem Sabaoth. Itu ada di kitab Yesaya. Allah yang maha kuasa. Ketiga, Allah disapa sebagai yang maha tahu. Hoedos tapanta. Panta itu seluruhnya ya. Dia tahu segala sesuatu, yang maha tahu. Nah, menarik saudara, jarang sekali kitab suci ini menyapa Allah sebagai yang maha tahu. Kecuali kitab Daniel. Kitab Daniel di bagian tambahannya ketika berbicara tentang Susana, ya, Susana adalah wanita cantik yang difitnah oleh 2 orang tua-tua, lalu dia sampai mau dihukum mati karena dianggap berzinah dengan laki-laki muda. Lalu Susana berkata, hanya Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, katanya. Jadi kalau kita lihat memang setting Deuterokanonika itu ya kurang lebih abad kedua begitu sebelum Masehi ya. Menarik lagi, di bab 4 ayat 8 Allah disebut sebagai pengasuh, profewo, pengasuh. Inang ya. Suster. Itu cocok. Lalu dunia ciptaan ini sering disebut sebagai rumah Allah.
Jadi rumah Allah, kalau di dalam kitab baru bisa berarti bait Allah, misalnya seperti di tadi bab 1 ayat 14, tapi juga bisa berarti dunia ciptaan, bab 3 ayat 24. Ya. Lalu, saudara, ada lagi istilah teologis kemuliaan Allah untuk Yerusalem. Kemuliaan Allah untuk Yerusalem. Ini terutama nanti di bagian akhir dari kitab baru, sampai 7 kali ada kata kemuliaan Allah untuk Yerusalem. Doksa. Artinya apa? Artinya apa? Allah itu akan memuliakan Yerusalem. Coba, saudara, kalau kita pengharapan itu begitu. Kalian sekarang bangsa terjajah. Kalian buangan dalam tanda kutip. Tapi jangan takut kalau kalian setia, Allah akan memuliakan kalian. Kemuliaan Allah untuk Yerusalem. 7 kali loh, artinya sempurna. Ya. Nah, saudara, sekarang mengenai kota Yerusalem sendiri, apa yang dikatakan dalam kitab Nabi Baru? Nomor 1, Yerusalem itu direbut oleh orang-orang Kasdim atau Babel dan dibakar. Bab 1 ayat 2 tadi kita sudah baca. Lalu bab 1 ayat 7 ada bantuan uang dikirim dari orang-orang Yahudi di Babel ke Yerusalem. Ini satu hal yang sangat aneh ya. Orang buangan yang ngirim duit ke Yerusalem. Dapat dari mana duitnya? Pertanyaan ya. Terus nanti di bab 4 ayat 8 dikatakan hati Yerusalem telah didukakan. Di situ saya ada kurung kata dayah karena memang dipakai. Dayah itu artinya inang, pengasuh atau suster. Jadi Yerusalem ini dianggap sebagai inang dari bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Yerusalem sebagai pengasuh bangsa Israel ini didukakan. Lalu nanti bab 4 ayat 9 sampai 29 kita melihat bagaimana Yerusalem ini berkeluh kesah. Berkeluh kesah kenapa? Saya udah kaya janda, anak-anak saya udah pergi semua. Misalnya begitu, ya. Jadi berkeluh kesah karena ditinggalkan oleh bangsa Yahudi, ditinggalkan oleh anak-anaknya. Tapi nanti kita lihat makin lama itu ada perintah untuk Yerusalem, kuatkan hatimu, tengok ke timur, tanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraan, bangkit berdiri tegak di ketinggian. Bahkan nanti bab 5 ayat 4, Yerusalem akan diberikan nama baru. Nama barunya apa? Damai sejahtera, hasil kebenaran, kemuliaan hasil dari takwa. Maka kalau kita lihat, Yerusalem awalnya itu dianggap sebagai kota yang dihukum, direbut oleh musuh, dibakar. Lihat bagian penutupnya bab 5 ayat 4. Yerusalem diberikan nama baru, damai sejahtera, kebenaran, kemuliaan, dan lain-lain. Saudara, untuk kota Yerusalem ini, tendensi atau kecenderungannya dari keterpurukan menuju kemuliaan. Beda dengan kitab Yeremia. Yeremia itu Yerusalem terakhir hancur di tangan Babel. Kitab baru beda. Baru itu memberikan pengharapan pada Yerusalem yang sudah hancur bahwa mereka akan kembali pulih menjadi kota yang mulia karena ini adalah kota Tuhan. Nah, saudara, sekarang bait Allah. Ya, tadi bab 1 ayat 8 diceritakan bagaimana perkakas yang dirampas dari bait Allah dikembalikan ke negeri Yehuda. Lalu bab 1 ayat 14 dikatakan bagaimana Baruh itu mengirimkan kitab untuk dibaca dan diumumkan di rumah Tuhan, bait Allah, pada hari raya dan hari-hari perhimpunan. Lalu di bab 2 ayat 26, rumah yang atasnya namamu disebut sekarang dalam keadaan hancur oleh sebab kejahatan Israel dan Yehuda. Artinya, bait Allah itu kenapa bisa sampai dibakar hancur? Karena Israel dan Yehudanya jahat. Nah, saudara, kalau kita lihat bait Allah ini tidak terlalu negatif di dalam kitab baru. Berbeda dengan kitab Yeremia. Di kitab Nabi Yeremia, kalau kita belajar itu ada 2 pidato Yeremia tentang bait Allah. Kalau nggak salah bab 7 dan bab 26 kalau nggak salah. Nah, di dalam khotbah tentang bait Allah ini Yeremia mengkritik, mengecam bait Allah. Ini pusat kejahatan, imam-imamnya nggak beres dan lain-lain begitu ya. Bangsaku di sini cuma melakukan ibadat palsu dan lain-lain. Maka kita lihat ya, kitab baru dan Yeremia itu memang berbeda secara teologi. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Sikap terhadap Babel, tadi bab 1 ayat 11 dan bab 1 ayat 12 sudah kita baca. Ya.
Usahakan kesejahteraan, kota kemana kamu aku buang. Dikata Yeremia bab 29 ayat 7. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Yeremia bab 27 ayat 12. Kepada Zedekia Raja Yehuda aku telah berbicara dengan cara yang sama. Kataku, taruhlah tengkukmu ke bawah kuk Raja Negeri Babel. Takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Mengenai sikap terhadap Babel, Yeremia dan Baruch memiliki sikap yang sama. Tunduk kepada Babel. Kenapa? Bangsa Yahudi harus menerima hukuman Babel sebagai hukuman Allah. Jadi tidak boleh berontak pada Babel. Berontak kepada Babel, berontak kepada Allah yang meminjam tangan Babel untuk menghukum umatnya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan struktur kitabnya. Struktur kitabnya tadi kita sudah belajar bab 1 ayat 1 sampai 15a. Ini boleh kita lihat pembuka ya. Kita akan melihat di situ latar belakangnya dan lain-lain. Sesudah itu mulai bab 1 ayat 15b nanti kita baca sedikit itu berbicara tentang doa tobat. Doa tobat ya. Ini sampai bab 3 ayat 8. Kita baru ini gampang kok sebetulnya bisa dibaca. Tapi ya oke lah kita nikmati ya. 15b. Saudara, bagian doa tobat ini ada referennya. Meskipun referennya hanya 2 kali, referennya ini ada di bab 1 ayat 15b. Bunyinya apa? Keadilan ada pada Tuhan, Allah kita, sedangkan malu muka pada kami. Nanti di bab 2 ayat 6 juga sama. Keadilan ada pada Tuhan, Allah kami, sedangkan malu muka pada kami. Ini doa pengakuan dosa. Kalau doa pengakuan dosa, rakyat yang berkumpul mulai dari raja, tua-tua, besar, kecil, dan lain-lain itu mengatakan, Tuhan, meskipun sekarang kami ini dalam keadaan terpuruk, tapi Engkau itu Raja yang adil, Tuhan yang adil. Kenapa? Karena yang harusnya malu itu kami yang berdosa. Ya ini persis ya. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Doa tobat. Benar kan ya? Maka saudara kita melihat di situ kira-kira juga bisa kita tahu kok. Inti dalamnya apa? Doa tobat ini adalah pengakuan dosa secara massal, secara nasional boleh dikatakan. Ada raja di situ, secara nasional. Nah, sekarang kita lihat aja beberapa ayat, misalnya ayat 19. Semenjak hari Tuhan membawa nenek moyang kami keluar dari negeri Mesir, hingga dengan hari ini kami tidak taat pada Tuhan, Allah kami. Sebaiknya Tuhan telah kami alpakan karena tidak mendengar suaranya. Dari sebab itu, maka melekatlah kepada kami semua bencana dan laknat. Saudara, mereka kalau ngaku dosa begitu. Tuhan, semenjak Engkau keluarkan dari Mesir sampai hari ini kami tidak henti-hentinya berbuat dosa. Maka kami ini Kau hukum. Tapi nggak apa-apa Tuhan, Engkau itu adil. Yang harusnya malu itu kita, kata gitu. Ya. Terus, baca lagi nanti bisa baca sendiri, cukup sederhana. Bab 2 ayat 3, kita lihat ayat. Kami masing-masing sampai makan daging anak-anak kami sendiri. Emangnya pernah makan daging? Pernah. Nanti dicatat Yeremia 19 ayat 9, Ratapan 2 ayat 20. Ada cerita bagaimana ketika Yerusalem ini dikepung oleh musuh, kota ini dilanda kelaparan. Karena kelaparannya begitu hebat, sampai terjadi kanibalisme. Orang makan daging anaknya sendiri. Nah, ini diceritakan dalam doa tobat itu ya. Yeremia 19 ayat 9, Ratapan 2 ayat 20. Terus sekarang, bab 2 ayat 8. Namun demikian, belum juga kami melembutkan wajah Tuhan, oleh karena kami masing-masing tidak berbalik dari pikiran-pikiran hati yang jahat. Kan sudah dihukum, dikalahkan oleh musuh, dibuang ke Babel. Di Babel bertobat Kak? Enggak tuh rupanya. Belum juga kami berbalik dari pikiran-pikiran jahat. Nah, ini pengakuan dosa. Ya, pengakuan dosa. Maka sesudah mengaku dosa, mulailah mereka memohon ya. Mulai ayat 11 dan seterusnya. Sekarang kita lihat apa yang dipohonkan oleh mereka. Oleh sebab itu ya Tuhan, bab 2 ayat 11,
Allah Israel yang telah membawa umatmu keluar dari negeri Mesir dengan tangan kuat, dengan berbagai tanda-tanda ajaib, dengan kekuatan besar, dengan lengan teracung, dan yang telah membuat bagi dirimu suatu nama sebagaimana halnya pada hari ini. Selalu loh, ya, acuan terhadap keluaran dari Mesir ini diceritakan. Kenapa? Ya namanya juga lagi minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong ingat dong dulu. Begitu hebatnya engkau itu membawa nenek moyang kami keluar dari Mesir. Tangan teracung. Orang Mesir sampai dibuat porak-poranda dan lain-lain. Ya. Tapi samping itu kita lihat ayat 12. Kami telah berdosa, kami telah berjahat, kami telah berbuat fasik ya Tuhan Allah kami melawan segala peraturan-Mu. Ya, ayat 14. Ya Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Lepaskanlah kami demi diri Tuhan sendiri dan berilah supaya kami dapat kasih karunia di hadapan mereka yang telah membuang kami. Coba lihat deh, pinter banget doanya. Lepaskanlah kami, berarti bebaskanlah kami dari pembuangan demi diri Tuhan sendiri. Pinter ya? Demi diri Tuhan sendiri. Nah, untuk memahami teks ini perlu belajar kitab Nabi Yehezkiel. Kenapa? Di bagian belakang kitab Nabi Yehezkiel, Tuhan tuh berkata begini. Gara-gara kamu ya, saya jadi malu. Kenapa? Bangsa-bangsa asing itu ngeledekin saya. Itu tuh Tuhan bangsa Israel. Capek-capek keluarin bangsa Israel dari Mesir. Sekarang dibuang lagi ke Babel. Konyol kan? Tuh, gara-gara kamu ya. Padahal saya hukum kamu karena kamu jahat. Tapi sekarang saya yang malu. Saya yang malu sekarang. Kata Tuhan makanya. Oke lah kalau begitu. Kamu yang dibuang akan saya jemput. Tapi ingat ya. Saya jemput kamu itu bukan gara-gara kamu. Tapi demi nama saya sendiri. Supaya saya tidak dipermalukan oleh bangsa-bangsa asing. Itu yang dikatakan seperti itu. Ayat 15-nya. Maka bumi seluruhnya akan mengetahui engkaulah Tuhan. Wah hebat banget. Tuhan coba deh. Kalau Tuhan itu selamatkan kami dijemput dari pembuangan Babel. Nanti seluruh bangsa ini akan mengakui. Wah engkaulah Tuhan bangsa Israel katanya. Lanjut lagi di ayat 17. Sudilah kiranya ya Tuhan membuka matamu dan memandang. Memang bukan orang di dalam dunia orang mati yang nyawanya sudah dicabut dari batinnya. Itulah yang menyampaikan kemuliaan yang menjadi hak Tuhan. Apa hebat banget ya. Tuhan, kalau kau biarkan di sini sampai mati, nanti nggak ada lagi yang memuliakan Tuhan. Karena orang mati tidak bisa memuliakan Tuhan. Ayolah beri kami kesempatan hidup. Kami ingin memuliakan namamu. Wah, pokoknya doa taubatnya hebat. Canggih ya. Terus ayat 21. Tuhan telah berfirman begini. Tundukkanlah tengkukmu dan berhambalah kepada Raja Babel. Maka kamu boleh tinggal di negeri yang telah kuanugerahkan kepada nenek moyangmu. Ini tadi sudah cukup jelas ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 ya. Di ayat 24, namun demikian kami belum juga mendengarkan suaramu untuk berhamba kepada Raja Babel. Disuruh tunduk sama Babel, malah berontak. Gubernur Gedalia dibunuh. Ya toh? Maka telah kau penuhi firman-Mu yang telah kau firmankan dengan perantaran hamba-Mu para nabi ini. Tulang-tulang para raja kami dan tulang-tulang nenek moyang kami akan dilemparkan dari kubur mereka. Saudara kalau lihat catatan kaki di bawah ini diambil dari Yeremia bab 8. Ayat 1 sampai dengan ayat 12. Apa sih artinya? Tulang-tulang raja, tulang-tulang nenek moyang dilemparkan dari kubur. Ini adalah sebuah cara bangsa yang menang perang untuk menghina bangsa yang kalah perang. Yaitu dengan mencemarkan makam leluhur. Jadi makam leluhur ini digali, tulang-tulangnya dibiarkan terserak, supaya kejemur, kena panas, kena hujan, dan seterusnya. Mempermalukan bangsa dengan cara mencemarkan makam leluhur. Ayat 26. Rumah yang atasnya namamu telah disebut, telah kau jadikan sebagaimana sekarang keadaannya oleh sebab kejahatan kaum Israel dan Yehuda. Tadi itu sudah ya.
Namun demikian ya Tuhan Allah kami Kau perlakukan sekadar kemurahan-Mu dan rahmat-Mu yang besar. Sebagaimana telah Kau firmankan dengan perantaran hamba-Mu Musa, pada hari Kau perintahkan kepadanya untuk menuliskan hukum-Mu di hadapan orang Israel. Ini cukup jelas ya. Ayat 30, sebab aku tahu bahwa mereka tidak akan mendengarkan daku, oleh karena mereka itu kaum yang bertegang leher. Bangsa Yahudi orang yang selalu bertegang leher, tetapi di negeri pembuangan itu mereka akan menjadi insaf. Nah, sekarang kita tahu kenapa Tuhan itu menyuruh bangsa Yahudi tunduk pada Babel, karena Babel itu adalah cara Allah menghukum bangsa Yahudi. Tujuannya, di pembuangan ini bangsa Yahudi dapat belajar bertobat. Mereka menjadi insaf. Hukuman dari Allah adalah sarana untuk memperbaiki diri. Terus ayat 31. Maka akan diketahuilah mereka bahwa aku ini Tuhan Allah mereka. Mereka akan Kau anugerahi hati dan telinga yang dengar-dengaran. Ini juga aneh kata-kata. Saudara, kalau nanti di Babel mereka menjalankan hukuman, mereka pasti insaf. Kalau mereka sudah insaf, maka mereka akan kuanugerahi dengan hati yang mendengar. Dengan telinga yang mendengar. Saudara, kenapa ya? Karena untuk membaca kitab suci Yahudi memang perlu hati dan telinga. Hati karena perlu hati yang mau memahami hukum. Perlu telinga karena telinga yang mendengarkan nubuat para nabi. Ayat 32. Maka dipujinya aku di negeri pembuangan mereka dan ingatnya namaku. Mereka akan berbalik dari ketegangan lehernya dan dari perbuatan-perbuatan jahat mereka. Oleh karena ingatlah mereka kepada nasib nenek moyang yang berdosa kepada Tuhan. Kemudian mereka akan kukembalikan ke negeri yang dengan bersumpah telah kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Jadi saudara, kata Tuhan, saya akan mengembalikan kalian dari tempat pembuangan ke tanah terjanji, tanah yang kujanjikan pada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi kapan? Kalau kalian sudah insaf ya. Kalau kalian itu sudah memiliki hati dan telinga yang baru. Kalau kalian sudah mulai bisa memuji lagi aku di tanah pembuangan. Kalau kalian sudah bertobat berbalik dari kekerashatian. Ya, kalau kalian sudah bertobat dari perbuatan jahat kalian, baru saya kembalikan. Nah, pada saat itu ayat 35, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka. Oke, ya. Saudara, kalau kita lihat inilah kurang lebih yang bisa kita ringkas atau kita ikhtisarkan dari doa tobat itu. Pertama adalah sebuah pengakuan dosa. Dan kalau dalam hal pengakuan dosa ini mirip sekali dengan Daniel bab 9, artinya pengakuan dosa secara massal, secara nasional, atau di kitab Nehemia ini bab 1 dan bab 9. Waktu saya mengajar Daniel ini saya bandingkan ya, Nehemia bab 9 dengan Daniel bab 9. Kalian bisa lihat sekali lagi. Lalu tadi saya sebutkan, referennya ini sangat penting. Keadilan ada pada Tuhan Allah kita. Sedangkan malu muka pada kami. Meskipun kami dihukum, Allah itu adil. Yang harusnya malu itu kami sendiri. Lalu ada doa permohonan dan lain-lain ya. Nah saudara, sekarang tiba-tiba bab 3 ayat 9 gaya bahasa berubah. Kalau kita lihat, mulai bab 3 ayat 9, nanti terus sampai ke belakang, terutama sampai bab 4 ayat 4 dulu, kita melihat gaya bahasa berubah menjadi sastra puisi, menjadi sastra kebijaksanaan. Nah, saudara, banyak ahli tafsir mengatakan bahwa madah kebijaksanaan yang ada di bab 3 ayat 9 sampai bab 4 ayat 4 ini mirip dengan Ayub bab 28. Yang pernah ikut pelajaran saya Ayub bab 28 itu berbicara tentang madah kebijaksanaan. Intinya kurang lebih kata Ayub, di mana ya kebijaksanaan ini dapat kita temukan? Kita harus cari kemana? Kok saya sulit menemukan kebijaksanaan? Kurang lebih seperti itu. Tetapi ada yang mengatakan juga terpengaruh oleh Ulangan bab 4. Kenapa? Coba kita lihat ya. Ayat yang pertama, bab 3 ayat 9. Dengarkanlah hai Israel.
segala perintah kehidupan, condongkanlah telinga untuk mengenal kearifan. Saudara, kalau kita dengarkanlah Israel, kita ingat Ulangan bab 4 ayat 1, Ulangan bab 5 ayat 1, apalagi Ulangan bab 6 ayat 4. Syahadat iman bangsa Israel di kita sebut Shema Yisrael. Shema artinya dengarkan. Shema Yisrael. Dengarkan hai Israel. Apa yang harus didengarkan? Pengajaran-pengajaran Tuhan yang tersirat dan tersurat di dalam hukum. Allah itu esa. Ya. Saudara, inilah mada kebijaksanaan. Yang mau kalian dengar adalah sebuah ajaran kebijaksanaan. Di kitab Ulangan yang mau didengar adalah hukum. Maka saudara, kalau kita lihat, kitab baru ini menyandingkan kebijaksanaan dengan hukum. Dari kata dengarlah ini. Dari kata dengarlah ya. Sekarang kita baca saja supaya kita menemukan kenikmatan dari madah ini. Apakah sebabnya hai Israel? Apa sebabnya maka engkau berada di negeri musuh, serta menjadi tua di negeri yang asing, dan menajiskan dirimu dengan yang mati? Tuh kan. Kalian itu kalau di pembuangan meskipun hidup, tapi sebetulnya kalian mati. Terbilang di antara mereka yang turun ke dunia orang mati. Engkau telah meninggalkan sumber kebijaksanaan. Tuh. Kenapa kalian bisa dibuang dan dihukum begini? Karena kalian telah meninggalkan sumber kebijaksanaan. Jika engkau berjalan di jalan Allah, niscaya selamanya engkau diam dengan damai sejahtera. Benar ya? Coba kalau kalian ini tidak melakukan kejahatan, tidak menyembah berhala, pasti diam dalam damai sejahtera. Maka belajarlah di mana ada kearifan, di mana kekuatan, dan di mana pengertian. Belajar ya, kalau di mana ada kebijaksanaan, kearifan, ada kekuatan, ada pengertian, kalian tuh benar-benar harus belajar. Supaya apa? Supaya sekaligus kau ketahui tempat umur panjang dan kehidupan, tempat cahaya mata dan damai sejahtera. Jadi kunci sekarang kalian bisa melepaskan diri dari penderitaan ini adalah apabila kalian ini bersahabat dengan kebijaksanaan. Cari tuh, di mana mereka ada kebijaksanaan ini. Pasti kalian temukan umur panjang. Gak kayak tadi, kalian mati di negeri asing. Pasti kalian temukan damai sejahtera. Ya, pasti kalian temukan cahaya mata dan damai sejahtera. Saudara, sayangnya di ayat 15. Siapakah telah menemukan tempat kebijaksanaan? Siapa telah masuk ke dalam perbendaharaannya? Ini mirip dengan Ayub 28 ayat 12. Artinya, begitu dikasih tahu, kalian mau selamat cari kebijaksanaan. Maka si penulis madah ini mengatakan, di mana kebijaksanaan dapat kami cari? Siapa yang pernah menemukan tempatnya? Siapa yang pernah masuk ke dalam perbendaharaannya? Tidak jelas. Ya kan? Oh, coba kita lihat. Siapa kira-kira ya yang pernah menemukan tempat kebijaksanaan? Satu, di manakah para pemimpin sekalian bangsa dan para penguasa binatang di bumi yang bermain-main dengan burung-burung di udara dan yang menimbun perak dan emas yang dipercaya oleh manusia dan yang miliknya tak kunjung habis? Di mana mereka yang mengerjakan perak dengan seksama hingga karyanya tidak terselami? Mereka semua lenyap turun ke dunia orang mati dan orang-orang lain muncul sebagai penggantinya. Orang-orang yang lebih mudah melihat cahaya dan diam di atas bumi, tetapi mereka pun tidak mengenal pula jalan pengetahuan. Jalan-jalan kebijaksanaan tidak juga dipahami, tidak diketahui, dan anak cucunya jauh dari jalannya. Saudara, siapa yang diyakini bisa menemukan tempat kebijaksanaan? Oh, pemimpin bangsa. Oke, penguasa. Ya, siapa lagi? Orang-orang kaya yang menimbun perak dan emas. Mereka menemukan kebijaksanaan? Tidak ketemu. Maka saya katakan jawabannya negatif. Tidak ada yang menemukan kebijaksanaan. Oh, kalau mereka gagal, mungkin anak cucu mereka menemukan kebijaksanaan. Tidak sama sekali. Boleh dikatakan kebijaksanaan ini tidak terhampiri sama sekali.
Orang-orang yang kita pikir memiliki segala macam kemampuan untuk menggapai kebijaksanaan, gagal menggapai kebijaksanaan. Oke, mungkin kelompok lain. Ayat 22. Orang tidak mendengar sedikit pun tentang kebijaksanaan di negeri Kanaan. Dan ia tidak kelihatan di Teman. Bani Hagar pun mencari pengertian di bumi. Dan para pedagang dari Meran dan Teman. Para pemantun dan para penuntut pengertian. Mereka semua tidak sampai mengenal jalan kebijaksanaan. Dan tidak ingat kepadanya. Saudara, mungkin orang-orang yang selalu mencari kebijaksanaan. Misalnya orang-orang Kanaan katanya. Orang-orang Kanaan itu ya orang-orang yang gemar mencari kebijaksanaan ya. Di situ disebutkan Teman. Teman itu orang Edom misalnya ya. Lalu ada istilah Meran itu dari Midian ya. Bani Hagar berarti orang-orang Ismail. Orang-orang yang konon itu selalu hidupnya mencari dan mencari tentang kebijaksanaan. Mereka menemukan atau tidak? Tidak. Disebut Teman pun kemungkinan besar berkaitan dengan Elifas. Teman dari Ayub itu Elifas berasal dari Teman. Ya, ahli kebijaksanaan. Mereka menemukan kebijaksanaan? Tidak. Sama sekali tidak. Terus, sekarang kita lanjutkan lagi. Hai Israel, ayat 24. Alangkah megahnya rumah Allah. Ingat, rumah Allah berarti dunia ciptaan. Betapa mujurlah daerah miliknya. Sungguh besar dan tidak terbatas, tinggi dan tidak terukur. Di sana dilahirkan para raksasa yang tersohor di masa purba. Besar perawakannya. Mahirlah mereka dalam perang. Namun bukan mereka yang dipilih Allah. Mereka tidak dianugerahi dengan jalan pengetahuan. Kelompok orang yang ketiga, raksasa, orang-orang yang kuat, mahir perang. Mungkin kita berpikir mereka lah yang berhasil menguasai kebijaksanaan karena kekuatan tubuh mereka. No, mereka tidak dipilih Allah. Maka saudara, kembali ke ayat 15. Siapa yang sudah menemukan kebijaksanaan? Jawabannya negatif. No, nggak ada satupun. Mau pemimpin, mau penguasa, mau orang kaya, mau orang-orang yang belajar kebijaksanaan, mau para raksasa yang mahir perang, semuanya tidak dipilih oleh Allah. Waduh, repot banget ya. Maka saudara, ayat 29 sekarang. Ayat 29. Siapa telah naik ke surga mengambil kebijaksanaan, serta menurunkannya dari awan? Siapa telah mengarungi laut serta mendapatinya, serta memperolehnya dengan emas pilihan? Tidak seorang pun mengetahui jalannya, atau mengenal lorong yang menuju kepadanya. Saudara, kembali pertanyaan itu diulang. Oh, kalau begitu susah ya, mau mengambil kebijaksanaan harus naik ke surga. Bahkan harus mengarungi laut. Oh, betapa kebijaksanaan itu sulit sekali untuk dihampiri. Sulit sekali untuk digapai. Tapi kali ini jawabannya positif. Enggak, ada yang bisa. Yang bisa siapa? Ayat 32. Tetapi yang Maha Tahu mengetahuinya dan dengan pengertiannya mendapatinya. Oh, saudara, yang bisa menemukan kebijaksanaan hanyalah yang Maha Tahu. Gelar untuk Allah. Jawabannya positif. Ada yang bisa mengambil kebijaksanaan. Dialah Allah, Allah yang Maha Tahu. Buktinya apa? Kita baca buktinya. Tetapi yang Maha Tahu mengetahuinya, dengan pengertian mendapatinya. Ia menyediakan bumi untuk selama-lamanya, mengisinya dengan hewan berkaki 4. Ia mengirim cahaya yang lalu pergi, memanggil cahaya dengan gentar mendengarkan. Sekalian bintang gemerlapan tempat penjagaannya dan bersuka cita. Apabila dipanggil oleh Allah semua menyahut, kami di sini. Gemerlapanlah semua dengan sukacita bagi pembuatnya. Saudara, Allah ini berhasil menggapai kebijaksanaan karena kebijaksanaan Allah ini nampak dalam ciptaannya. Coba lihat ciptaannya, ya kan? Lihat, bumi disediakan olehnya. Diisi dengan binatang-binatang. Lalu kalau pagi-pagi dia kirim cahaya. Malam dia kirim bintang. Kalau bintang dipanggil sama Tuhan, datang udah malam, datang katanya begitu. Nah saudara, ayat 36.
itulah Allah kita. Tidak satu pun yang terbilang di sampingnya. Allah kita, ingat ya orang Yahudi, Allah kita tidak ada tandingannya. Segala jalan pengetahuan ditemukan olehnya, ayat 37. Lalu dianugerahkannya kepada Yakub hambanya, kepada Israel yang dikasihinya. Sesudah kebijaksanaan tampil di bumi, ia bergaul di tengah-tengah manusia. Artinya saudara, tadi kebijaksanaan ini nampak dalam ciptaan Allah. Tetapi ternyata kebijaksanaan juga terungkapkan dalam kemanusiaan. Karena apa? Allah ini sudah menganugerahkan kebijaksanaan ini kepada Israel. Maka ketika Allah menganugerahkan kebijaksanaan ini kepada Israel, boleh dikatakan kebijaksanaan ini mulai berada di tengah-tengah manusia, saudara. Sekarang kita tahu kenapa baru bab 3 ini jadi bacaan malam Paskah. Ya kan? Firman telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Kalau di baru, kebijaksanaan itu yang sekarang bergaul di tengah-tengah manusia. Nah sekarang saudara, kebijaksanaan itu apa? Kebijaksanaan adalah kitab ketetapan Allah, hukum Taurat yang tinggal tetap untuk selama-lamanya, semua yang berpegang kepadanya memperoleh kehidupan, sedangkan yang meninggalkannya mendapatkan kematian. Oh, dalam pemikiran baru, kebijaksanaan itu sama dengan hukum yang diberikan oleh Musa. Maka ayat 2, bab 4 ayat 2, berbaliklah hai Yakub, genggamlah kebijaksanaan itu, berjalanlah menuju kilauan di hadapan cahayanya. Oh saudara, sekali lagi. Di tengah pembuangan, di tengah perantauan diaspora, jangan sekali-kali kehilangan identitas diri. Berbalik, genggam kebijaksanaan itu. Hukum yang kalian kenal dari kakek moyang kalian itu pegang. Karena inilah sarana menuju kilauan cahaya. Nah saudara, kata kilauan cahaya, ke malam Paskah ada apa? Ada upacara cahaya kan? Nah di situ kita baru makanya dipakai. Kemuliaan itu jangan kau serahkan kepada orang lain atau kemujuranmu kepada bangsa asing. Bangsa Yahudi, kalian ini beruntung mendapatkan kebijaksanaan. Jangan sampai Tuhan serahkan kebijaksanaan ini kepada orang lain. Pegang erat-erat. Maka saudara, ketika di Antioquia Pisidia, Paulus ini mewartakan Injil, lalu orang-orang Yahudi menolak, Paulus katakan, kepada kalian Injil ini diwartakan pertama kali. Tetapi karena kalian menolak, kami terpaksa berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Kisah Para Rasul bab 14. Maka saudara, penutup sekarang. Berbahagialah kita ini, hai Israel, oleh karena kita mengetahui apa yang berkenan pada Tuhan. Kita itu harusnya berbahagia loh, bangsa Israel. Kenapa? Karena kita sudah mengenal kebijaksanaan. Mengetahui apa yang berkenan pada Tuhan. Ya, nah saudara, ini adalah madah kebijaksanaan. Madah kebijaksanaannya. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam harapan dan nubuat tentang Yerusalem. Ya, ini mulai dari bab 4 ayat 5 sampai dengan bab 5 ayat 9. Nah, di sini saya sudah buatkan strukturnya. Bab 4 ayat 5 sampai 29 yang berbicara adalah sang nabi, sang penulis, dimulai dengan kata kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Mu itu siapa? Israel. Maka di sini kita lihat bab 4 ayat 5 sampai 9a, Nabi berbicara kepada Israel. Bab 4 ayat 9b sampai 16, Nabi mengutip Yerusalem berbicara kepada tetangga Sion, tetangga-tetangga Israel. Bab 4 ayat 17 sampai 29, Nabi mengutip Yerusalem berbicara kepada anak-anaknya. Yerusalem dipersonifikasi sebagai ibu yang berbicara kepada anak-anaknya. Ya. Baik, coba kita nikmati teksnya. Kuatkanlah hatimu, hai bangsaku, yang membawa nama Israel. Kamu telah dijual kepada bangsa-bangsa lain, tetapi tidak untuk dibinasakan. Karena telah memurkakan Allah, maka kamu diserahkan kepada para lawan. Sebab pembuatmu telah kamu marahkan dengan mempersembahkan kurban kepada setan
Berhala ya? Bukan kepada Allah. Pengasuhmu telah kau lupakan, yakni Allah kekal. Dan hati Yerusalem, dayahmu pun, tadi saya katakan dayah artinya inang ya, suster, telah kau dukakan. Melihat kemurkaan Allah mendatangi diri kamu, maka Yerusalem berkata. Nah, sekarang Yerusalem yang berkata. Berkata kepada siapa? Berkata kepada tetangga Sion. Dengarlah hai sekalian tetangga Sion, Allah telah mengirim kepadaku kesedihan besar. Anak-anakku yang laki-laki dan perempuan kulihat tertawan, sebagaimana telah dikirimkan yang kekal kepada mereka. Cerita bagaimana sedihnya kota Yerusalem ketika melihat penduduknya satu demi satu dibawa ke pembuangan. Kenapa sedih? Mereka telah kuasuh dengan sukacita, tetapi sekarang kulihat pergi dengan tangisan dan sedih hati. Janganlah seorang pun bersukaria karena diriku, seorang janda yang telah ditinggalkan banyak anak. Saudara, Yerusalem menyatakan diri sebagai janda itu ada di Ratapan bab 1 ayat 1. Karena dosa anak-anakku aku menjadi kesepian, sebab mereka telah berpaling dari hukum Taurat Allah. Saudara, bayangkan kesedihan Yerusalem sebagai ibu ketika anak-anaknya ditawan dibuang ke Babel. Persis saya itu janda yang ditinggalkan anak. Terus, dan tidak mau mengenal peraturan-peraturannya. Mereka tidak berjalan di jalan perintah Allah dan tidak menempuh jalan pengajaran sesuai dengan kebenaran Allah. Hendaklah para tetangga Sion datang. Hendaklah kamu ingat kepada anak-anakku laki-laki dan perempuan yang tertawan, sebagaimana telah dikirimkan yang kekal kepada mereka. Sebab Allah telah mengirim kepada mereka suatu bangsa dari jauh, bangsa biadab dengan bahasa asing. Babel ya, yang tidak menghormat uban, tidak pula menyayangkan anak-anak. Orang tua disiksa, anak-anak dibunuh. Anak-anak kesayangan si janda dibawa mereka. Dan ia sendiri ditinggalkannya kesepian tanpa anak-anak perempuannya. Oke, sekarang saudara, Yerusalem ini sekarang berbicara kepada anak-anaknya. Adapun aku, bagaimana kamu dapat kutolong? Kata Yerusalem, oh kamu yang dibuang di Babel, saya bisa gimana ya menolong kalian? Dia yang telah mengirim bencana ini kepadamu akan melepaskan kamu dari genggaman musuhmu. Yang mengirimkan bencana kepada kamu, yang menghukum kamu, dia juga yang akan menyelamatkan kamu. Pergilah saja hai anak-anakku, pergilah, sebab aku telah tertinggal kesepian. Pakaian kebahagiaan telah kutanggalkan, dan karung permohonanku kenakan. Berkabung ya. Sepanjang umur hidupku hendak kujerit kepada yang kekal. Kuatkanlah hatimu anak-anakku, berserulah kepada Allah. Niscaya kamu dilepaskannya dari kekuasaan dan genggaman musuh. Jadi kata Yerusalem, hai bangsa Yahudi, bangsa Israel, kalau kalian mau selamat, ayo minta ampun sama yang menghukum kalian. Sebab aku mengharapkan keselamatanmu dari yang kekal, maka sukacita telah datang kepadaku dari yang kudus. Oleh karena belas kasihan yang segera datang kepada kamu dari yang kekal, ialah penyelamatmu. Yang menghukum kamu sekaligus adalah yang akan menyelamatkan kamu. Sebab dengan sedih hati dan tangisan aku membiarkan kamu pergi, tetapi kamu dikembalikan kepadaku oleh Allah dengan sukaria dan sukacita untuk selama-lamanya. Sebab seperti sekarang tetangga Sion melihat kamu tertawan, demikian mereka segera akan melihat penyelamatanmu yang datang dari Allah dan yang akan sampai kepada kamu dengan kemuliaan besar dan dengan kilauan dari yang kekal. Saudara, kita melihat ya, nubuat tentang Yerusalem ini bergerak dari keterpurukan menjadi kemuliaan. Maka kalau kita lihat, kalau kita tadi membaca, mengikuti pelan-pelan, kita melihat bahwa Yerusalem ini nasibnya semakin lama semakin baik. Ayat 25. Hai anak-anakku, hendaklah tabah menanggung kemurkaan yang mendatangi diri kamu dari Allah. Engkau dikejar-kejar oleh musuhmu, tetapi segera akan kau lihat kebinasaannya. Musuh yang menyerang kamu Babel itu bakal binasa. Dan akan kau injak tengguknya. Timbanganku harus menempuh jalan yang jendal-jendul, seperti kawanan yang dirampas, dihalaukan mereka oleh musuh. Kuatkanlah hatimu anak-anakku, berserulah kepada Allah. Dia yang mengirim bencana itu akan teringat kepadamu pula.
Seperti dahulu angan-angan hatimu tertuju untuk bersesat dari Allah, demikian hendaklah kamu sekarang berbalik untuk mencari Dia dengan 10 kali lebih rajin. Memang Dia yang telah mengirim segala bencana itu kepada kamu, akan mengirim pula sukacita abadi bersama dengan penyelamatanmu. Waduh, luar biasa. Saudara, harapan dan nubuat tentang Yerusalem berbicara mulai dari keterpurukan sampai dengan kemuliaan, sampai dengan sukacita. Saudara, di mana kita menemukan kitab yang begini optimistik? Kalian sekarang nggak enak hidupnya, tapi tenang. Ini semua hukuman dari Tuhan. Dia yang menghukum, Dia juga yang akan menyelamatkan. Kalian tidak perlu berpaling kepada siapapun juga. Jangan berpaling kepada Allah-Allah lain, karena Allah kita yang akan menyelamatkan kita. Nah, saudara, mulai bab 30, bab 4 ayat 30 sampai dengan bab 5 ayat 9 ayat terakhir dari kitab Nabi Baru, yang berbicara adalah sang Nabi, dimulai dengan kuatkanlah hatimu, ditujukan pada Yerusalem. Jadi sekarang Yerusalem ini jadi lawan bicara sang Nabi. Kita baca ya. Kuatkanlah hatimu hai Yerusalem. Dia yang telah memberikan nama kepadamu akan menghibur engkau. Celakalah mereka yang menganiaya engkau dan yang bersukacita atas kejatuhanmu. Babel akan dihukum. Terus apa lagi? Celakalah sekalian kota yang memperbudak anak-anakmu. Celakalah kota yang menerima anak-anakmu sebagai tawanan. Sebab sebagaimana kota itu bersukaria karena kejatuhanmu dan bersukacita atas keruntuhanmu, demikian pun ia sedih karena kesepiannya sendiri kelak. Daripadanya akan kurenggut sorak-sorai rakyat besar. Nah, saudara, kita berbicara sekarang tentang penghukuman Babel sebetulnya ya. Daripadanya akan kurenggut sorak-sorai rakyat besar. Dan kecongkakannya akan berubah menjadi kesedihan. Api dari pihak yang kekal akan mendatanginya untuk waktu yang lama. Dan ia akan didiami setan untuk masa yang lama. Jadi Babel ini akan binasa. Tapi Yerusalem, ayat 36, tengoklah ke timur. Hai Yerusalem, pandanglah sukacita yang tengah datang kepadamu dari pihak Allah. Sungguh akan datang anak-anakmu yang telah kau biarkan pergi. Wih, Yerusalem menyambut orang-orang yang kembali dari pembuangan. Mereka datang terkumpul dari timur dan barat atas firman dari Yang Kudus, seraya bersukacita karena kemuliaan Allah. Hendaklah hai Yerusalem menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraan dan mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit seluruhnya 1000 akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah engkau akan diberi nama ini untuk selama-lamanya. Oh, keren banget. Damai sejahtera, hasil kebenaran. Dan kemuliaan hasil dari takwa. Kalau belajar kitab Yehezkiel, ingat gak? Di ayat terakhir Yerusalem akan diberi nama Hashem Shama. Allah ada di situ. Kalau di sini Yerusalem diberi nama damai sejahtera, hasil kebenaran, kemuliaan hasil dari takwa. Bangkitlah Yerusalem, hendaklah berdiri tegak di ketinggian, tengok ke timur, lihat anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari Yang Kudus, dan tempat matahari terbenam hingga tempat terbitnya seraya bersukaria karena Allah telah teringat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh, jadi orang buangan. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah, diusung dengan hormat, seolah-olah di atas tandu kerajaan. Anda bayangkan betapa hebatnya kembalinya orang-orang Yahudi dari pembuangan, seperti seolah-olah di atas tandu kerajaan. Saudara, emangnya orang Yahudi kembali dari Babel ini naik tandu kerajaan? Kagak, jalan kaki. Wah, lalu nubuat ini kapan tergenapinya? Masih nunggu. Ya, artinya saudara, ketika bangsa Yahudi kembali dari Babel itu hanya sebuah teaser, sebuah ekstra. Cicip-cicip, cicip-cicip,
suksesnya pemulihan Israel di masa yang akan datang. Kapan itu? Pada zaman Mesias. Jadi saudara, kita baru ini memiliki pengharapan mesianik. Sekarang kita udah dibawa kembali dari pembuangan Babel, tetap kalian itu masih terjajah. Jadi nanti akan ada kembali Babel yang baru. Kembali dari pembuangan Babel yang luar biasa meriah. Kita itu seperti duduk di atas tanduk kerajaan. Pada saat itu kebijaksanaan bergaul di tengah-tengah manusia. Zaman mesianik ya. Sebab Allah memerintahkan supaya diratakannya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi, dan supaya ditimbuslah sekalian jurang menjadi tanah yang rata, sehingga Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Saudara, ini mirip Yesaya bab 40. Ya, Yesaya bab 40 juga menubuatkan tentang kembalinya bangsa Yahudi dari pembuangan. Waduh, jalannya dimuluskan dulu. Kalau ada yang gak rata, diratakan dulu. Kalau ada yang bolong-bolong, ditimbun dulu, dan lain-lain. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun oleh sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan dan kebenarannya. Nah, saudara, bab yang terakhir kita baca ini ada benang merahnya. Coba Anda lihat benang merahnya di bab 4 ayat 8. Pengasuhmu telah kau lupakan, dan hati Yerusalem dayahmu pun. Nanti di bab 4 ayat 11. Mereka telah kuasuh dengan sukacita, tapi kulihat pergi dengan tangisan dan sedih. Di bab 4 ayat 23. Dengan sedih hati dan tangisan aku membiarkan kamu pergi, tetapi kamu dikembalikan kepadaku oleh Allah dengan sukaria dan sukacita untuk selamanya. Di bab 4 ayat 37, sungguh akan datanglah anak-anakmu yang telah kau biarkan pergi, dan seterusnya. Jadi kita lihat ya, bab 4 ini memang luar biasa, sebuah puisi yang sangat cantik. Puisi yang bernada sangat optimistis. Jadi saudara, Anda sudah paham sekarang kita baru karena kita sudah selesai. Baru itu sebetulnya ditulis ketika bangsa Yahudi sudah kembali dari pembuangan tetapi masih menjadi bangsa yang terjajah. Orang-orang Yahudi bilang, sama aja balik. Begini-begini juga. Ini baru teaser. Nanti kita akan mengalami kembali dari pembuangan Babel yang jauh lebih dahsyat. Kita seperti diangkut pakai tanduk kerajaan. Kapan itu? Zaman Mesias. Tunggu saja. Kenapa? Karena Dia yang menghukum kita adalah Dia yang akan menyelamatkan kita. Lalu selama ini kita masih terbuang dong? Iya. Ya, apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Karena Tuhan itu ingin kita insaf, lepas dari ketegangan leher, menjauhkan diri dari kejahatan dan lain-lain. Itu sebetulnya kunci dari kitab Nabi Baru. Nah, sekarang, saudara, kitab Nabi Baru seperti saya katakan, ini menjadi salah satu bacaan malam Paskah. Ini sekedar pengetahuan saja. Ada 7 bacaan yang ditawarkan dari Perjanjian Lama. Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 2 itu kisah penciptaan. Lalu Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 18 Abraham mengorbankan Ishak. Karena kita tahu kurban Ishak ini pralambang dari kurban Kristus. Lalu Keluaran bab 14 ayat 15 sampai bab 15 ayat 1 itu bercerita tentang apa? Penyeberangan Laut Teberau. Saudara, pada malam Paskah, bacaan Keluaran bab 14 wajib, tidak bisa dilewati. Jadi yang lain boleh milih. Dan dari 7 bacaan secara liturgis diizinkan mengambil 3 dengan alasan pastoral, supaya misalnya tidak terlalu lama. Biasanya yang ini selalu dibaca nih, kisah penciptaan. Lalu yang kedua, Keluaran bab 14 juga dibaca. Nah, yang lainnya sebetulnya disajikan 4 bacaan dari kitab Nabi. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia lewat Baruh, dan Nabi Yehezkiel. Nah sayang saudara, biasanya yang milih itu kan orang-orang liturgi. Kalau menurut saya itu ya diganti-ganti gitu setiap tahun. Supaya umat juga tahu variasi bacaan yang lain. Tapi enggak, biasanya dibaca ini yang Yesaya 54 atau Yesaya 55.
Baruh itu tidak pernah dibaca. Saudara, kita lihat. Jadi bacaan Nabi ini ada 4, 2 dari Yesaya, lalu Baruh, lalu Yehezkiel. Maka saudara, Baruh ini diapit oleh bacaan Yesaya dan Yehezkiel. Saudara nanti kalau baca kalau baca Yesaya bab 55 ayat 1 sampai 11, ini berbicara tentang air. Tentang air. Yesaya 55 ayat 11-nya itu ayat favorit saya. Nanti baca sendiri. Ada air di sana. Tadi di kitab Baruh bab 3 ayat 9 sampai 15 lalu dan seterusnya, ada cahaya. Di Yehezkiel bab 36 ayat 16 sampai 28 ada air lagi. Ya. Aku akan mentahirkan kau dengan air yang jernih, aku akan memberikan kau hati yang baru dan lain-lain seperti itu. Saudara, kenapa? Karena pada malam Paskah itu seyogyanya ada liturgi baptis. Liturgi baptis berkaitan dengan air, berkaitan dengan cahaya. Maka saudara lihat betapa cantiknya kitab Nabi Baruh itu sebetulnya ditampilkan sebagai salah satu bacaan malam Paskah. Kalian yang sudah belajar kitab suci, moga-moga di sini ada orang-orang dari seksi liturgi. Maka tahun depan malam Paskah beri variasi baru pada bacaan itu. Karena kitab Baruh itu bagus loh, bagus banget, ya kan? Tentang kebijaksanaan yang turun dari surga lalu bergaul di tengah-tengah manusia. Siapa dia kalau bukan Yesus begitu? Yesus Kristus yang wafat dan kebangkitannya kita rayakan pada saat itu. Nah, saudara, nah ini tadi sudah ya. Nah, udah ini cukup, saya rasa tidak usah saya ulang. Oke, sekarang saudara tinggal waktu sedikit lagi kita masuk ke Baruh bab 6. Ini surat Nabi Yeremia, sebetulnya dalam Septuaginta ini merupakan kitab tersendiri. Maka dalam Septuaginta, Baruh ini berakhir di bab 5. Tapi di dalam edisi Vulgata, dia merupakan bagian dari kitab Baruh, maka surat Nabi Yeremia disebut Baruh 6, sama saja ya. Sebetulnya ini tidak memiliki bentuk surat secara umum. Kalau surat itu harus ada siapa yang mengirim, siapa alamatnya, ada ucapan syukur, dan lain-lain gitu. Tetapi ini lebih mirip sebuah homili tentang penyembahan berhala bagi orang Yahudi di diaspora. Jadi saudara, orang-orang Yahudi yang hidup di perantauan, ini mengalami ancaman terus-menerus. Ada kecenderungan mereka ini terpengaruh oleh penyembahan berhala. Maka Yeremia itu dikatakan mengirimkan sepucuk surat kepada mereka yang hendak ditawan ke Babel. Tujuannya adalah supaya mereka tidak terpengaruh oleh penyembahan berhala. Nah, saudara, surat ini kemungkinan besar ada kaitannya dengan beberapa catatan di kitab Nabi Yeremia maupun di kitab 2 Makabe. Nanti Anda baca sendiri ya. Saudara, surat Nabi Yeremia ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Sebetulnya yang penting adalah referennya. Referennya itu apa? Allah yang disembah oleh bangsa Babel itu bukan Allah. Jadi kamu nggak usah takut sama mereka. Maka saudara kita melihat beberapa kali referen ini diulang. Misalnya di bab 6 ayat 14. Daripadanya nyatalah bahwa mereka bukan Allah. Jadi jangan takut kepada mereka. Lalu di ayat 22. Daripadanya taulah kamu, mereka bukan Allah. Jangan takut sama mereka. Selalu itu. Jadi sebetulnya ini pesannya. Ketika melihat berhala di pembuangan, jangan takut, mereka bukan Allah. Jangan takut, mereka bukan Allah. Kenapa? Jangan takut, baru dibahas. Itu Allah-Allah palsu. Allah-Allah palsu. Misalnya di bagian pertama. Ya kita lihat. Ayat 3. Di Babel, kamu akan melihat Allah-Allah perak, emas, dan kayu yang diusung di atas pundak, dan yang menakutkan orang-orang asing. Hendaklah kamu sekalian ingat, jangan sampai menyamai orang-orang itu dan jangan sampai kejangkitan ketakutan pada Allah-Allah itu. Kenapa ya? Anda bayangkan, mereka itu emas katanya. Tapi emasnya cuma permukaan doang. Dalamnya kayu. Kenapa? Karena dewa-dewa ini kan perlu digotong kalau emas murni berat. Maka dibuatnya pakai kayu yang enteng. Udah gitu disalut pakai emas. Kelihatan kilau. Ih, emasnya cuma di luar doang. Dalamnya kayu supaya enteng.
Terus, apalagi misalnya, ayat 9. Sering terjadi para imam curi-curi mengambil emas dan perak dari Allah-Allah mereka, lalu dipakai untuk kepentingan mereka sendiri. Bahkan emas perak itu dihadiahkan kepada pelacur-pelacur di serambi-serambi. Nah ini lucu. Rupanya banyak orang yang mengambil perhiasan lalu dipersembahkan kepada dewa-dewi itu. Aduh bodoh amat, yang ngambil itu imam-imam loh. Mungkin untuk istri mereka, bahkan untuk pelacur-pelacur di serambi-serambi. Ya, kita ingat ya, praktek pelacuran bakti. Ada imam-imam yang ditiduri demi menyembah dewa-dewi kesuburan. Maka ngapain kamu takut katanya? Allah-Allah palsu itu tidak berguna. Misalnya apalagi? Ayat 16. Mata mereka penuh dengan debu yang diterbangkan kaki orang yang masuk. Orang datang ini mau menyembah dewa-dewi. Kan zaman dulu kan belum ada jalan aspal, jalan itu tanah merah, ya kan? Ketika masuk ke kuil-kuil itu, tanah merah ini kan banyak debunya. Debu orang yang mau menyembah berhala bahkan mengotori mata-mata dari dewa-dewi itu. Terus apalagi? Ayat 17. Para imam mengukuhkan kuil-kuil mereka dengan pintu, kancing dan palang supaya Allah-Allah itu jangan dilucuti oleh perampok. Lihatin tuh, kalau udah malam sengaja dikasih pintu, dikasih centang, dikasih gembok supaya jangan dicuri. Gimana Allah kok bisa dicuri? Jangan takut, palsu itu. Ya. Lagi kebobrokan para imam mulai ayat 28 sampai dengan ayat 38. Kita lihat ya. Ayat ke-26. Sebab jika Allah-Allah itu jatuh ke tanah, mesti ditegakkan oleh penyembah-penyembahnya. Jika ditaruh tegak, maka mereka tidak dapat bergerak sendiri. Jika miring, tidak dapat mereka berdiri tegak kembali. Persembahan-persembahan ditaruh di depan mereka seperti untuk orang-orang mati. Kurban-kurban bagi mereka dijual oleh para imamnya dan dipakai untuk kepentingan sendiri. Kasihan amat ya. Lagi-lagi istri mereka mengasinkan sebagian, tetapi tidak sedikit pun diberikan kepada orang miskin dan lemah. Bawa daging banyak, bawa ikan banyak, dimakan sendiri sama imam-imam. Lebih awetkan, diasinkan, bikin dendeng, bikin ikan asin dan lain-lain. Rakus semua dimakan sendiri. Orang miskin, orang lemah, nggak dibagi. Bobrok tuh para imamnya, kata gitu. Terus yang lucu lagi, ntar saya bacakan yang lucu-lucu saja ya. Ayat 34. Kekayaan maupun uang tidak dapat mereka berikan. Jika seorang bernasar tidak dapat membayar, mereka tidak dapat menagih. Orang bernasar itu begini loh. Di depan dewa berkata, Dewa, kalau tanah saya tahun ini subur, saya akan datang. Bawa kambing bakar. Bawa lembu bakar. Tiba-tiba sesudah dapat kesuburan tanah, lupa orang yang berjanji itu. Emangnya dewa-dewi ini bisa nagih? Kagak bisa katanya. Palsu itu. Jangan takut, jangan takut. Terus lucu lagi di ayat 40 misalnya. Ayat 40. Lagi pula, orang-orang Kasdim sendiri menghina Allah-Allahnya. Jika orang Kasdim melihat seorang bisu yang tidak dapat bicara, lalu dibawanya kepada Dewa Bel dan diharuskan orang bisu itu berbicara dengan dia, seolah-olah Bel dapat menangkap. Lucu ya? Ada orang bisu nggak bisa ngomong. Oh, Dewa Bel ngerti. Maka orang bisu ini dibawa ke hadapan Dewa Bel. Dewa Belnya suruh ngomong sama orang bisu itu karena Dewa Bel paham. Ini kan menghina katanya. Kita yang hidup aja nggak tahu orang bisu ngomong apa-apa, lagi dewa. Dewanya palsu lagi katanya. Menarik ya. Ada lagi yang menarik nih. Ayat 43 pasti Anda ingin tahu. Bila seorang dari antara mereka dibawa, ayat 42 dulu. Perempuan-perempuan yang berikat pinggang duduk di tepi jalan membakar sekam. Bila seseorang dari antara mereka dibawa oleh seorang yang lewat, lalu berseketiduran dengannya, maka perempuan itu menisnakan tetangganya oleh karena tetangganya tidak dipandang layak seperti dia, dan oleh karena ikat pinggangnya tidaklah koyak. Jadi gini, pelacuran bakti ini. Imam-imam wanita ini menyediakan diri untuk ditiduri demi membangkitkan kinerja dari dewa-dewi kesuburan.
Nah, si nabi-nabi ini duduk di pinggir jalan, pakai pakaian dengan ikat pinggang yang dilonggarkan. Sambil apa? Membakar sekam. Artinya ada dupa yang dibakar. Dupa ini dupa untuk merangsang nafsu seksual begitu. Nah, tiba-tiba ada orang yang lihat, oh iya deh, saya mau melacur bakti. Maka dia pilih, oh yang ini lumayan cantik. Dibawalah wanita itu. Nanti wanita itu kalau sudah ditiduri balik, dia lihat teman sebelahnya. Situ nggak laku. Kita udah dong, udah ada yang booking. Kenapa? Kenapa bangga? Ikat pinggang situ belum dibongkar orang. Kalau saya punya dong udah dilepas sama orang. Gila kan? Coba Anda bisa bayangkan. Sinting nggak? Nah, saudara, yang lain bisa dibaca sendiri ya. Yang lain bisa dibaca sendiri. Silahkan dibaca sendiri saja. Tapi coba kita lihat beberapa ayat lagi deh. Ayat 45. Mereka dibuat oleh tukang kayu dan para pandai emas dan hanya menjadi apa yang dikehendaki para ahli. Jelas lah ya. Para ahlinya mau bikin hidungnya mancung ya mancung, pesek ya pesek. Orang-orang yang membuatnya sendiri tidak mencapai umur panjang. Bagaimana gerangan buatan mereka itu Allah adanya. Coba lihatin. Yang buat patungnya aja bisa mati muda. Apalagi patungnya katanya begitu. Ayat yang lain 49. Bagaimana orang tidak sampai mengerti bahwa Allah-Allah itu tidak dapat menyelamatkan diri dari perang dan bencana bukan. Dan bencana itu bukan Allah adanya. Kalau ada perang, mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ayat 52. Allah-Allah itu tidak mengangkat seorang raja atau suatu negeri dan hujan pun tidak diturunkan bagi manusia. Ayat 53. Peradilan tidak mereka berikan dan tidak mereka lepaskan orang yang dianiaya. Ya, Anda lihat. Nah, saudara, sekarang kita lanjutkan ke ayat-ayat terakhir. Ayat 68. Sekali-kali tidak terang bagi kita bahwa mereka itu Allah adanya. Maka jangan takut kepada mereka. Sama seperti apa sih mereka? Seperti orang-orangan di ladang. Tahu ya orang-orangan di ladang ya? Kalau orang Sunda bilang bebegik. Mereka tidak menjagai sesuatu pun. Demikian pula Allah-Allah kayu mereka yang disalut dengan emas dan perak itu. Dan lagi Allah-Allah kayu mereka yang disalut dengan emas dan perak menyerupai semak berduri di kebun, tempat burung ataupun apapun hinggap, ataupun mereka menyerupai mayat yang dibuang ke dalam kegelapan saja. Dari kain ungu tua dan busana yang lapuk pada tubuh mereka, taulah bahwa mereka itu bukan Allah. Lihatin, dikasih pakaian tadinya bagus, benar-benar udah butut. Mereka itu bukan Allah. Gampangnya teks ini tinggal dibaca saja. Saudara, pertanyaannya sekarang. Emang benar orang Yahudi ikut penyembahan berhala di Babel? Benar? Saya yakin tidak. Tapi di Babel mereka melihat orang-orang Babel menyembah berhala. Yang ditakuti oleh pengarang kitab ini adalah mereka menyimpan berhala Babel. Tidak ikut dalam praktek pemujaan berhalanya. Karena pasti tidaklah. Mereka gengsi, mereka malu. Tapi karena mereka tertarik, mereka menyimpan. Saudara, ini yang ditakuti dalam kehidupan sekarang. Ikut menyembah berhala? Tidak. Menyimpan berhala? Iya. Kan gak ketahuan kau menyimpan berhala. Prakteknya mah gak berani. Menyembah patung? Oh tidak saya. Tapi menyimpan berhala. Oh, banyak kok orang-orang Katolik ya. Pada hari perkawinan, pengantinnya masih dikasih jimat-jimat. Gitu. Udah jangan banyak ribut. Yang penting selamat. Pengan yang penting. Tidak menyembah berhala, tetapi menyimpan berhala. Itu yang paling ditakuti oleh penulis kitab baru. Saya yakin sekali orang-orang Yahudi tidak ikut dalam pemujaan berhala. Tetapi mereka mulai tertarik dan memelihara atau menyimpan berhala. Dengan demikian selesailah kitab baru hari ini. Cukup sederhana kitabnya, boleh dibaca sendiri. Ya, saya rasa apa yang saya sampaikan di sini sudah cukup jelas. Nanti diulang sekali lagi ya PowerPoint-nya sambil mulai membaca. Sekarang kita masuk ke tanya jawab. Oke. Oke, Pak Ir, kita foto dulu ya. Siap.
Oke, saya akan foto. Coba dibuka. Senyum yang manis semua. Biar cantik sama gantengnya kelihatan. Ya, yang pertama lembar 1. Ini ada total ada 8 halaman ya. 1, 2, 3. Oke, lembar yang kedua. Oke, 1, senyum semua. 2, 3. Yang lembar ketiga. 1, 2, 3. Ini masih banyak yang mati nih kameranya. Keempat, lembar keempat. 1, 2, 3. Lembar kelima. Banyak. 1, 2, 3. Lembar keenam. Pak Hieronymus, nggak mau dibuka kameranya, Pak. 1, 2, 3. Lembar ketujuh. Sebentar. 1, 2, 3. Lembar terakhir. Bentar ya. Terakhir yang ke-8. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke. Kita akan mulai sesi tanya-jawab. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Erni. Pak Ir, kenapa bangsa Israel sudah kembali ke Yerusalem, tetapi masih menjadi bangsa yang dibuang atau dijajah? Dalam hal ini oleh bangsa Babelkah? Ada di Baruk 1 ayat 10. Jadi gini, meskipun mereka sudah kembali dari pembuangan Babel, mereka tetap jajahan kok, jajahan Persia. Nanti selepas dari Persia menjadi jajahan Yunani. Selepas dari Yunani menjadi jajahan Romawi. Terus menjadi bangsa jajahan, ya. Maka saudara, kitab baru ini pentingnya di situ. Selama menjadi bangsa terjajah, rentan sekali terhadap pengaruh asing. Terutama pengaruh pemujaan dewa-dewi mereka. Jangan sampai ikut-ikutan begitu. Lanjut. Yang kedua dari Bapak Laurentius Deka. Kitab Yeremia dan kitab Baruk sama-sama ditulis oleh Baruk, tetapi kenapa kitab Yeremia ditemukan terlebih dahulu, termasuk proto-kanonika, sedangkan kitab Baruk ditemukan belakangan, masuk ke dalam Deuterokanonika. Apakah karena waktu dan tempat penulisannya berbeda? Oke. Saya mengatakan kitab Yeremia ditulis oleh Baruk itu lebih tepat mungkin secara historisnya memang begitu ya. Akan tetapi kitab Baruk tidak ditulis oleh Baruk. Entah siapa yang menulis. Baruk cuma dipinjam namanya supaya ada wibawa Nabi Yeremia di dalamnya. Makanya kata Baruk itu cuma muncul di bab 1. Ya, bab 1. Sesudah itu tidak ada sama sekali. Maka tentu saja saya harus menghapus dulu bahwa kitab Yeremia dan kitab Baruk ditulis oleh Baruk. Kitab Baruk itu tidak ditulis oleh Baruk. Ya, kalau Yeremia iya. Nah, penulisannya berbeda waktu? Iya. Yeremia ditulis itu pembuangan, abad ke-6 sebelum Masehi. Baru ditulis mungkin pada zaman Yunani, Makabe, abad ke-2 sebelum Masehi. Selisih 400 tahun. Beda ya. Nah, kenapa dimasukkan ke dalam Deuterokanonika? Karena kita tahu kitab Deuterokanonika itu rata-rata tidak ditemukan teks aslinya dalam bahasa Ibrani. Sedangkan bahasa Ibrani itu bahasa suci. Orang Yahudi makanya mengatakan, sorry, kitab baru tidak dapat kami terima. Kenapa? Tidak ditulis dalam bahasa suci, bahasa Ibrani. Ya, adanya terjemahan dalam bahasa Yunani. Maka tidak termasuk dalam kanon Yahudi, hanya termasuk dalam kanon Yunani. Oleh sebab itu disebut atau termasuk dalam bilangan Deuterokanonika. Terus? Ini dikit pertanyaannya. Iya, dikit nih Pak. Biasanya yang nanya bukannya. Ya sudah, kalau sedikit. Puji Tuhan, ada yang mau nanya lagi enggak? Pak Hiro biasanya suka nanya tuh Pak Hiro. Langsung ditembak. Pak Hiro belum kedengeran suaranya. Mungkin karena kitabnya cukup asing ya buat kita semua ya. Kitab baru ini asing. Ya, hampir nggak pernah dibaca ya Pak. Baru tahu ya isinya begituan ya. Ya, betul. Oke. Dan dikira yang nulis benar-benar Baruk memang. Oh tidak. Ingat ya, kitab baru itu ditulis sebetulnya untuk mengingatkan bangsa Yahudi untuk selalu setia pada identitas bangsa. Identitas bangsa itu mencakup satu Allah yang disembah namanya
Tuhan, Hashem. Yang kedua adalah bagaimana dia sudah menganugerahkan kebijaksanaan kepada bangsa Yahudi yang namanya hukum atau hukum Taurat. Jangan sampai kalian kehilangan katanya jati diri dan identitas itu. Sebetulnya sebuah kitab yang memiliki pesan yang sangat luhur ya. Seperti kita yang hidup setiap hari itu mendapatkan pengaruh dari budaya-budaya baru. Tapi benar bisa dibayangkan nggak? Bagaimana kalau bangsa Indonesia suatu saat itu kehilangan identitas dirinya? Dan itu sudah mulai terjadi. Dulu waktu saya kecil, kalau saya berangkat sekolah, saya harus bilang, "Pa pergi, Ma pergi," dulu begitu tahu nggak? Kita tidak akan makan sebelum ayah dan ibu kita duduk di atas meja. Sekarang anak tidak. Mau makan sebodoh amat, jam berapapun dia makan. Bapaknya belum makan nggak apa-apa. Ibunya belum makan nggak apa-apa. Dulu makan selalu ada di meja dengan tangan yang rapi. Saudara, kitab baru itu memberikan pesan kepada kita, ingat identitas diri tidak hilang. Bangsa yang kehilangan identitas diri itu berbahaya sekali. Karena apa? Kita semua hidup dalam perantauan sekarang. Setiap hari kena pengaruh dan macam-macam. Ya. Ini Pak Karl ini raise hand. Coba mungkin langsung mau bicara ya Pak. Pak siapa? Karmanalu. Oh silakan. Oh si Karl. Mau Iya. ngapain Karl? Iya, sebelumnya saya hanya mohon maaf sama Sis Dewi dan juga sama Om Irhandi. Saya sebenarnya hanya ingin menambahkan beberapa hal saja, kalau boleh. Silakan. Gini, yang ingin saya tambahkan, sebenarnya kalau dikatakan kitab Baruk itu hanya dibacakan pada malam Paskah gitu ya Om ya, sebenarnya tidak juga. Karena begini, kalau dalam kalender liturgi Gereja Katolik, itu kitab Baruk sebenarnya itu biasa dibacakan setiap tahun ganjil. Setiap tahun ganjil itu biasanya di hari Jumat dan Sabtu pertama di bulan Oktober. Di bulan Oktober itu yang perlu kita ketahui gitu Om. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian juga kitab Baruk itu juga dibacakan nanti pada minggu Advent kedua tahun C. Itu kan selangnya 3 tahun sekali. Yang mana untuk tahun ini nanti jatuhnya pada tanggal 5 Desember mendatang. Yang ada bacaan dari kitab Baruk itu Baruk 5 ayat 1 sampai 9 gitu Om. Nah, supaya mungkin ini untuk sekedar kita pengayaan saja ya Om ya, menambah pengetahuan. Saya juga pernah membaca tentang tata cara liturgi gereja Anglikan. Nah, kalau dalam tata cara liturgi gereja Anglikan itu untuk malam Paskah itu bacaan dari Perjanjian Lama yang bisa sebanyak 7 bacaan itu sebenarnya dibacakan semua Om, termasuk Baruk yang 3 ayat 9 sampai Baruk 4 ayat 4 tadi Om gitu. Nah, ini yang saya mau tambahkan sedikit gitu. Okay. Kemudian juga satu lagi, kalau untuk masalah yang tadi kan Om mengatakan ada kanon Septuaginta. Maksudnya kalau dalam kanon Septuaginta itu kan kitab Baruk hanya sampai bab 5. Jadi surat Nabi Yeremia itu terpisah sendiri. Nah, itu sebenarnya kan ini orang juga banyak yang belum bisa membedakan Om kalau kanon Septuaginta sama Vulgata itu. Nah, sebenarnya begini, kalau mungkin saya boleh tambahkan sedikit. Kanon Septuaginta itu yang mana di kitab Baruk dan surat Nabi Yeremia itu terpisah, berjalan sendiri, itu sebenarnya dipakai di gereja ortodoks, seperti gereja ortodoks Rusia, Yunani, kemudian Serbia, Albania, Macedonia, Georgia, dari kelompok ortodoks timur, bahkan juga di kelompok ortodoks oriental seperti ortodoks Koptik di Mesir gitu, ortodoks Syria dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan Om. Oke. Terima kasih. Makasih Karel. Saya tidak merasa mengatakan bahwa Baruch itu hanya dibacakan pada malam Paskah. Cuma saya katakan Baruch itu sangat istimewa karena menyajikan satu bacaan yang merupakan salah satu bacaan Perjanjian Lama pada malam Paskah. Saya tidak mengatakan hanya dibacakan pada malam Paskah. Itu saya koreksi ya. Maaf kalau saya salah Om. Oke. Yang kedua, tadi berbicara tentang gereja Anglikan. Gereja Anglikan itu ada 2, namanya High Church dan Low Church. Nah, gereja yang High Church itu lebih mirip Katolik. Mungkin kamu ikut perayaan Anglikannya yang di High Church itu lebih mirip gereja Katolik. Tentu saja kitab Baruch itu akan dibacakan.
Ya, memang seharusnya kalau waktu itu memungkinkan dibaca 7-7-nya. Seperti saya katakan, kenapa ya bacaannya itu mulai dari Kejadian sampai dengan Yehezkiel yang terakhir? Karena berbicara pertama sebagai Allah Sang Pencipta. Di Keluaran bab 14, Allah Sang Penyelamat itu. Lalu kita melihat ada 4 nubuat para nabi. Nubuat para nabi ini Yesaya 2, satu baru, satu Yehezkiel. Dan kalau kita lihat Yehezkiel itu nanti di bab 36 akan mengatakan, aku akan mengikat perjanjian dengan engkau, begitu ya. Jadi memang itu ada susunan yang benar-benar sangat kentara gitu benang merahnya. Nah, lalu mengenai Septuaginta, Septuaginta itu sebetulnya adalah teks kitab suci bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani kurang lebih pada abad kedua sebelum Masehi di Alexandria, Mesir, begitu ya. Nah, kenapa disebut Septuaginta? Karena konon menurut tradisi diterjemahkan oleh 70 orang di tempat yang berbeda, tetapi hasilnya benar-benar sama persis, menyatakan bahwa kitab Septuaginta itu memiliki inspirasi yang luar biasa, inspirasi roh, begitu. Nah, Septuaginta itu sekarang ada buku Septuaginta, akan tetapi kalau kita lihat Septuaginta itu jauh lebih lengkap daripada Deuterokanonika dan Perjanjian Lama kita, ya. Misalnya ada doa Manasye, ada Mazmur Salomo, Mazmur 151. Betul, Mazmur 151, Mazmur Salomo dan lain-lain. Betul. Nah, harus diingat bahwa Septuaginta yang lengkap itu memang menjadi kitab suci dari gereja Ortodoks. Kalau Katolik itu hanya sebagian memang. Deuterokanonika ditambah dengan kanon Ibrani, ya. Jadi harus bedakan. Di samping itu sebetulnya ada lagi gereja yang agak antik, itu namanya gereja Ortodoks Ethiopia. Itu Tewahedo Ethiopia. Henoh, dia tambahkan lagi kitab Jubile dan lain-lain begitu. Semua itu tergantung dari gereja. Bagus ya, thank you ya atas inputnya. Lalu lanjutkan ini Albert Kelapa Gading. Apakah pengaruh kitab baru dalam liturgi bangsa Yahudi? Oke, saya katakan kitab baru ini tidak diakui dalam kanon Ibrani karena hanya tersedia dalam bahasa Yunani. Jadi mohon maaf tidak dipakai di dalam liturgi Yahudi. Akan tetapi tentu saja menjadi bacaan rohani, ya, menjadi bacaan rohani. Karena orang Yahudi tidak mungkin membaca kitab suci yang tidak tersaji dalam bahasa Ibrani. Oke. Masih ada pertanyaan? Baik. Belum, Pak Ir belum ada pertanyaan nih. Mungkin ada yang mau langsung nanya. Pak, mungkin gini Pak, nunggu pertanyaan sebentar, kita share dari Meldi ya untuk OMK. Silakan. Ya, mungkin nanti setelah ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tambahan. Silahkan, Sis Meldi. Oke. Sama-sama. Kita harus menggalakkan nih OMK ya, Pak Ir ya. Iya, betul. Orang muda Katolik. Betul-betul. Karena banyak yang pasif terus terang, karena mungkin tidak tahu wadahnya di mana gitu ya. Oke, ini kayaknya nggak ada pertanyaan lagi, Pak Ir. Saya boleh tanya? Oh ya, silakan dibuka. Ya, Pak Irhandi. Ya, Pak Irhandi. Ya, Bu Ani. Mohon pencerahan dan mohon dibenarkan dari apa yang saya tangkap malam ini. Kalau kitab baru tadi kan kelihatan seperti isinya adalah penuh pengharapan ya, Pak. Apakah ini merupakan counter dari surat Nabi Yeremia yang kelihatannya pesimis atau khawatir atau gimana ya, Pak? Saya sedikit banyak agak setuju karena Yeremia memang moodnya itu menurun ya. Karena Yeremia akan berakhir dengan kehancuran Yerusalem, baru sebaliknya. Baruh ini justru dari keterpurukan berangkat menjadi dipermuliakan begitu. Saya sedikit setuju, Bu. Dan kalau kita lihat dari namanya, sebetulnya juga dari namanya kita bisa menyimpulkan sesuatu. Yeremia, Yirmeyahu, artinya Allah mengangkat. Kalau mengangkat ini dari keterpurukan, kita membayangkannya. Sedangkan baruh itu terpujilah gitu ya. Bisa kita bayangkan dari namanya sendiri sebetulnya optimismenya bisa kita bandingkan begitu. Saya setuju Bu, Ibu mengatakan seperti itu ya, meskipun tentu saja tidak mutlak ya. Di dalam kitab Nabi Yeremia juga kita berbicara optimisme, tetapi kita tidak bisa menyangkal kenyataan Yeremia memang berakhir dengan Yerusalemnya jatuh begitu. Sedangkan Baruh berakhir dengan
Yerusalemnya kembali dipermuliakan. Maka kata doksa itu sampai muncul 7 kali di bagian yang terakhir. Setuju, Bu? Masih ada pertanyaan? Berarti memang baik kitab baru ini kita dalami ya Pak ya. Artinya jadi kita nggak lari misalnya kalau hanya secara terpisah mengenai kitab Yeremia yang kita ketahui gitu. Saya yakin sekali penulis kitab baru itu justru tidak ingin terlalu mengikatkan kitabnya dengan kitab Nabi Yeremia. Dia mengatakan baru ini nabi, dia sendiri juga punya kitab gitu. Ya, kalau di Yeremia kan dia sebagai sekretaris, seolah-olah dia bukan nabi, cuma dia disuruh aja sama Yeremia. Beda ya. Maka kalau hari ini saya tidak terlalu rinci teologinya dan lain-lain, kalau mau dibahas memang ada perbedaan, meskipun juga kadang-kadang ada kesamaan begitu. Nah, kenapa Bu saya hari ini itu mencoba mengajar kitab Nabi baru? Kitab ini milik Gereja Katolik. Siapa yang akan mempelajari kalau bukan kita sendiri? Nah, kalau kitanya nggak pernah baca, ya kan? Kita harus baca, begitu. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Bu Ani. Oke, jika ada pertanyaan lagi atau mungkin mau langsung ditanyakan, masih ada nih waktu. Biasanya Pak Ir banyak banget ya Pak, sampai panjang, lama banget, 9:30 kadang baru selesai. Saya yakin kitab ini cukup asing di telinga para peserta memang. Makanya agak sedikit sulit untuk bertanya karena mungkin baca aja belum pernah gitu. Iya. Mungkin sekali itu terjadi. Saya aja terus terang baca di flyer di itu Bapak, filenya Pak Ir. Oh. Benar-benar. Kemarin baca sekilas saya nggak ngerti, baca baru. Oh iya memang agak sedikit. Moga-moga sudah dijelaskan sama saya lumayan kali ya ngerti ya. Ya, betul. Ya, ada yang mau langsung ditanyakan lagi? Pak, boleh diulang sedikit Pak mengenai tadi bait Allahnya kan kalau menurut Yeremia sama baru itu ada yang berbeda tadi gimana Pak singkatnya? Yeremia itu mengkritisi bait Allah. Maka ada 2 nubuat tentang bait Allah. Salah satu kritisi yang disampaikan oleh Yeremia itu bait Allah itu pusat kekotoran gitu. Pusat dosa sebetulnya karena imam-imamnya brengsek, bangsa Yahudi yang berdoa di sana juga cuma praktek palsu, ibadat-ibadat palsu dan lain-lain. Di dalam kitab baru bait Allah tidak segitu negatif, ya. Tidak segitu negatif, tetapi memang tidak terlalu banyak disinggung juga. Tapi kalau di kitab Nabi Yeremia memang boleh dikatakan ini bait Allah, ini benar-benar namanya doang bait Allah, tapi di situ terjadilah segala macam kejahatan. Maka ketika sesudah khotbah di depan bait Allah ini kan Yeremianya terus ditonjok sama imam agungnya lalu dibuang ke dalam sumur kering itu loh. Ada cerita seperti itu. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Yuk. Masih ada? Kalau tidak ada kita tutup. Cukup ya? Nanti mungkin lain kali Pak dibikin lagi Pak yang kedua. Kalau udah pada ini nih Pak nih, udah pada membaca dengan baik. Nih Pak Ir kayaknya nanti bakal jadi satu Alkitab, audio Alkitab kayaknya Pak. Kalau dari Kejadian sampai Wahyu ada semua nih Pak. Ya doakan saya ya bisa mengajar dari depan ke belakang karena saya juga nggak menguasai semuanya gitu. Amin. Nanti kan jadi punya audio file deh kasih tinggal pengajaran nggak ngerti di situ. November nanti Om Kidung Agung. Oh oke. 4 kali ya Pak Kidung Agung? 2. Oh 2 kali. 2 kali ya. Pak Kidung Agung bulan apa? November? November ya di Lukas ntar ya. Oh di Lukas. Yes, betul. Nanti udah masuk ke grup WA Bu. Mungkin ada di grup WA kali Bu. Ya nanti akan saya share ya. Iya. Oke, mari udah selesai semua nih ya, tidak ada pertanyaan lagi, mau ditutup. Oke, terima kasih waktunya yang sudah pada hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Irhandi yang sudah meluangkan waktu yang sangat padat untuk memberikan pengajaran malam hari ini. Jalan-jalan ke pasar pagi, jangan lupa beli kuaci. Selamat Malam, sahabat Pak Irhandi. Selalu sehat dan sampai berjumpa lagi. Amin. Amin. Mari kita tutup dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Feni. Silahkan Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak henti-hentinya kami memanjatkan puji syukur dan penghormatan hanya bagi-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga pendalaman iman malam ini berjalan dengan baik. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang Engkau bukakan bagi kami.
Bimbing kami ya Roh Kudus supaya dapat menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kami berdoa untuk Pak Irhandi, berkat dan rahmat-Mu yang melimpah selalu menyertai hidupnya beserta keluarganya. Dan terus Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Kami serahkan istirahat kami malam ini dalam perlindungan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.